Bab 204, Domain The Slot Fanatics, Solitude. Saya akan segera pulang. Sudah 2,5 tahun, kakak tertua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat, kakak senior kelima, apakah kalian baik-baik saja? Dan Wang Dong, tolong tunggu saya dan kakak senior kedua. Seven Monster Strike akan dipersatukan lagi. Alangkah baiknya jika Anda masih hidup, guru. Saya belum mengecewakan Anda, dan saya tidak pernah kendur sedetik pun selama 2 tahun ini. Saya akhirnya berkontribusi ke Departemen Alat Jiwa Akademi. Anda akan melihat, suatu hari, penguasaan alat jiwa kita akan melampaui kekaisaran bulan matahari. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk sarapan setelah selesai mengolah Purple Demon Eyes, tetapi kembali ke tempat tidur dan bermeditasi selama 2 jam. Tidur nyenyak yang terus-menerus menenangkan laut spiritualnya, dan tubuhnya membutuhkan tingkat penyesuaian tertentu. Kekuatan jiwanya telah meningkat dengan kecepatan yang mengesankan selama periode waktu ini. Namun, bahkan kecepatan kultivasi master jiwa normal akan melambat setelah mencapai peringkat 50, apalagi miliknya. Dia mandi setelah 2 jam dan sarapan di kantin. Huo Yuhao baru saja akan mencari Fan Yu dan kakak laki-lakinya yang kedua, tetapi dia bertemu seseorang yang tidak ingin dilihatnya. Jing Xian dan Ji Juechen tampak sedikit aneh hari ini. Mereka mengenakan ekspresi serius dan serius di wajah mereka, seolah-olah mereka akan menghadapi sesuatu yang penting dan substansial. Mereka datang ke Huo Yuhao dan menghalangi jalannya. Huo Yuhao berkata dengan putus asa, "Kalian berdua terlalu tidak sabar. Kenapa kau terlihat sangat muram? Anda hanya ingin bertarung, bukan? Beri nama tempat. Aku pasti akan memberi kalian kesenangan sebelum aku pergi." Jing Xian biasanya orang yang berbicara, tetapi Ji Juechen yang membuka mulutnya hari ini. Arena latihan jiwa, ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dengan pedang raksasanya dan mulai berjalan. Jing Xian melirik Huo Yuhao dan berkata, "Kita akan serius hari ini." Sudut mulut Huo Yuhao berkedut, dan dia menjawab, "Kapan kalian tidak serius? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kepada saya selama ini? Ayo pergi. Ayo selesaikan pertempuran secepat mungkin. Saya masih harus mengepak barang-barang saya." Jing Xian mengangguk dan mengikuti di belakang Ji Juechen. Mereka tampaknya telah mengatur hal-hal dengan arena latihan jiwa, dan para guru yang bertanggung jawab atas tempat ini tidak menghentikan mereka, dan membiarkan mereka bertiga masuk. "Berapa banyak?" Huo Yuhao bertanya pada Ji Juechen. Ji Juechen menjawab, 100 koin jiwa emas selama 2 jam. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku tidak perlu 2 jam melawan kalian berdua." Mata Ji Juechen berbinar, dan dia berkata, "Jangan berpuas diri. Yang benar adalah bahwa saya tidak memberikan semua yang saya miliki ketika kami saling bertarung sebelum ini. Alasan untuk itu adalah karena aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu karena kekuatan jiwaku lebih kuat. Namun, itu juga berarti bahwa saya tidak dapat melepaskan potensi dan kemampuan saya sepenuhnya. Saya akan memberikan semua yang saya miliki hari ini, dan jika Anda merasa tidak bisa menerimanya, Anda bisa mengakui kekalahan." Huo Yuhao heran, dan berkata, "Kami benar-benar berjuang." Dia tahu bahwa Ji Juechen telah menekan kekuatan jiwanya ketika mereka telah bertarung sebelum ini. Jing Xian tidak melakukannya, tapi dia jarang menggunakan alat jiwa sama sekali ketika mereka bertarung. Yang dia gunakan hanyalah keterampilan jiwanya. Ji Juechen mengangguk, dan Jing Xian sudah melengkapi alat jiwanya di sisi lain. Sudah jelas bahwa mereka berdua ingin melakukan pertempuran latihan terakhir dengan Huo Yuhao sebelum dia pergi, di mana mereka memberikan semua yang mereka miliki. Mata Huo Yuhao juga menjadi serius. "Baik," Ji Juechen berkata, "apakah Anda perlu menyesuaikan diri?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahkah Anda membayar untuk saya?" "Apa?" Ji Juechen tertegun sejenak. Huo Yuhao berkata, "Biaya masuk 100 koin jiwa emas. Petik 2. Apakah kamu sudah membayar untukku?" "Ya." Dinginnya suara Ji Juechen semakin tajam. "Itu bagus." Huo Yuhao tampaknya menarik napas lega. Ji Juechen mengangguk ke arah Jing Xian dan berkata, "Kamu duluan." Huo Yuhao tiba-tiba berkata, "Saya pikir ini tidak cukup menarik. Mari bertaruh, dan taruhan kita adalah uang." "Apa yang kamu pikirkan?" Jing Xian membentak, "Apakah kamu yang bangkrut?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab sederhana, "Ya." "Berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan?" Ji Juechen berkata dengan marah. "Apakah kamu yakin akan menang?"
Tentu saja, Ji Juechen mendengus dingin. Aku akan meletakkan semua yang kumiliki. Sekarang giliran Huo Yuhao yang terkejut. Apakah kamu yakin? Berapa banyak yang kamu punya? Ji Juechen bergumam, lebih dari yang kamu pikirkan. Huo Yuhao berbalik ke arah Jing Xian, dan Jing Xian mengangguk padanya. Bagaimana saya bisa duduk di sini? Saya pikir itu tidak adil untuk kalian, kata Huo Yuhao sedikit tidak setuju. Saya tidak punya banyak jika kalian mengalahkan saya, tapi saya mengambil kedua uang Anda jika saya menang. Jing Xian berkata, tidak apa-apa. Kami tidak peduli, tapi aku tidak mau merobek kalian, kata Huo Yuhao dengan serius. Bagaimana kalau aku mengajak kalian berdua bersama? Lebih adil seperti itu. Diam, kembali. Tidakkah kamu tahu kita harus menjauhkan diri kita sendiri? Huo Yuhao melambai ke arah mereka ketika dia kembali ke sudutnya sendiri. Kamu serius? Gumam Ji Juechen dengan dingin. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, bukankah kalian juga serius? Apakah kalian pikir hanya kamu yang menahan diri? Ji Juechen mengambil napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Bersama-sama, Xian. Jing Xian tidak berharap Ji Juechen menyetujui gagasan Huo Yuhao tentang 2 lawan 1. Ini benar-benar tidak terduga dan tidak cocok dengan kesombongan khas Ji Juechen. Juechen, kamu. Ji Juechen berbicara dengan jelas. Karena keputusan telah dibuat, kita harus jelas. Baiklah, mata Jing Xian segera tumbuh khusyuk. Jing Xian memiliki lapisan baju besi di tubuhnya saat ini. Baju besi ini berwarna ungu muda, tapi itu bukan baju besi seluruh tubuh, dan hanya melindungi dadanya, bahu, siku, dan lutut. Ji Juechen masih memiliki sikap yang dingin dan kejam saat dia berjalan di samping Xian. Matanya tertuju pada Huo Yuhao. Ada senyum tipis di sudut bibir Huo Yuhao. Rasanya seolah dia memandang rendah mereka, dan dia juga merasa sama sekali tidak peduli ketika dia perlahan melangkah mundur. Aku akan menggunakan alat jiwa, karena kalian juga. Namun, kami tidak akan menggunakan alat jiwa jarak jauh. Apakah itu dapat diterima? Jing Xian menjawab, ya. Huo Yuhao berhenti bergerak mundur, dan satu demi satu alat jiwa dengan cepat muncul di tubuhnya. Alat jiwa di tubuhnya tampak terselubung dan tersembunyi, dan warna mereka condong ke abu-abu, dan sulit untuk menentukan bentuk dan ukuran mereka dari kejauhan. Mereka tidak terlihat terlalu besar. Jing Xian tahu bahwa Huo Yuhao biasanya menggunakan pendorong jiwa ketika dalam pertempuran jarak dekat, tapi dia tidak tahu apa alat jiwa lain yang akan digunakan Huo Yuhao saat ini. Ayo, Huo Yuhao mengundang mereka. Jing Xian mulai bergerak, tubuhnya meledak dengan kabut ungu, yang menyelimuti Ji Juechen dan dirinya sendiri. Kabut ungu tumbuh lebih rapat, dan akhirnya menutupi seluruh area. Huo Yuhao akrab dengan keterampilan jiwanya, dan ini yang pertama, fog misterius. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia menatap kabut ungu dengan mata berbinar. Dari sudut pandangnya, tingkat ancaman Jing Xian tidak ada di dekat Ji Juechen. Kemampuan ofensif Jing Xian kuat, tetapi mereka tidak akan dapat segera menentukan hasil pertempuran bahkan jika mereka memukulnya. Itu berbeda untuk Ji Juechen, dan jika slot meteorik ekstraterestrialnya meletus, satu serangan bisa menentukan pemenang pertempuran ini. Sesuatu terjadi yang mengejutkan Huo Yuhao, dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan persepsi dan sensasi Ji Juechen. Ketajaman khas niat pedang Ji Juechen menghilang, dan Ji Juechen sendiri menghilang. Rasanya seperti menghilang di dalam kabut ungu. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat hebat, tetapi dia tidak bisa mendeteksi Ji Juechen sama sekali. Dari perspektif Ji Juechen, deteksi spiritual Huo Yuhao telah gagal. Jika pertempuran ini terjadi sebelum liburan sekolah terakhir, kekuatan bertarung Huo Yuhao akan terpengaruh oleh keheranannya. Namun, sebuah ide muncul di benaknya. Huo Yuhao mulai bergerak. 4 pendorong jiwa di punggungnya berkilau pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya meringkuk samar di atas tanah sebelum dia meluncurkan dirinya ke depan seperti bola meriam, tepat menuju ilusori fog ungu yang lebat. Lapisan baju besi sedingin es menutupi seluruh tubuhnya saat dia bergerak, Armor Ice Empress. Es kristal yang melindungi tubuhnya tidak mempengaruhi alat jiwanya di bawah kendali rumit dari kekuatan spiritualnya. Sebuah bola cahaya ungu tiba-tiba muncul di hadapan Huo Yuhao. Bola ini hanya seukuran kepalan tangan, dan kabut melonjak di sekitar dan di dalamnya, seolah-olah bola itu sendiri terbuat dari kabut. Sengit, menggunakan gerakan pembunuhmu sejak awal. Huo Yuhao sedikit terkejut. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Jing Xian, Fog Bomb.
Huo Yuhao meraih ke depan dengan tangan kanannya, meraih langsung untuk bom kabut. Namun, bom kabut tiba-tiba mundur, dan kabut ungu di sekitarnya menjadi lebih kuat saat melesat menuju Huo Yuhao. Lampu hijau meledak, dan domain es abadinya diaktifkan. Itu solusi terbaik melawan kabut. Namun, serangkaian ledakan dan suara berderak bisa terdengar. Kabut yang sedang membeku mulai bergetar hebat, dan kekuatan pendorong yang sangat besar kemudian melonjak menuju Huo Yuhao. Dia meledakkan bom kabutnya sendiri, hanya untuk mempertahankan kabut ilusi. Sudut mulut Huo Yuhao melengkung tipis. Sayang sekali, domain es abadi saya dapat dipertahankan lebih lama dari sebelumnya. Kabut menutupi segalanya, tetapi butiran salju yang tak terhitung jumlahnya sekarang bisa dilihat di dalamnya, sementara suhu mulai turun sekali lagi. Tiba-tiba, semua kabut ungu mulai meledak keluar. Kabut itu menjadi seperti bulu angsa dalam proses ledakan sebelum berangsur-angsur menghilang, sementara tempat asli di mana kabut mengembun menjadi sejernih kristal. Lampu hijau di tubuh Huo Yuhao hilang, dan Jing Xian memiliki ekspresi terkejut dan terkejut di wajahnya saat dia menerjang ke arahnya dari jarak 5 meter. Dia tidak mengerti bagaimana Huo Yuhao telah menembus manipulasi yang sudah direncanakan dan dikombinasikan dari fog mist dan bom fog ilusi. Dia pikir dia bisa mengunci Huo Yuhao pada saat itu, tapi Huo Yuhao tidak menatapnya sama sekali, matanya tertuju ke sisi lain. Ji Juechen hanya berdiri di sana dengan tenang. Seluruh tubuhnya tampaknya ditutupi dengan lapisan abu-abu pucat, dan dia tidak lagi merasa seperti orang bagi Huo Yuhao. Sebaliknya, Ji Juechen saat ini seperti patung batu, dan auranya lenyap begitu saja. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan urgensi dan bahaya yang datang dari patung ini di laut spiritualnya. Mengesankan, Ji Juechen, sudahkah Anda berevolusi lagi? Huo Yuhao tidak maju, tetapi malah mundur. Sinar cahaya yang kuat meletus dari dadanya, itu adalah pendorong jiwa lain, dan itu mendorong tubuhnya mundur eksplosif dalam sekejap. Tubuh Jing Xian melintas ke depan dalam upaya untuk memblokirnya. Namun, bagaimana mungkin Huo Yuhao memberinya kesempatan ini? Dia mengusap dengan tangan kanannya, dan Dark Golden Terror Claws menebas. Namun, dia terkejut kemudian tubuh Jing Xian meledak dengan bola cahaya ungu cemerlang, dan dua bilah sabit muncul di masing-masing tangannya. Sinar ungu itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 6, dan dia menerima serangan langsung dari Huo Yuhao, meskipun Huo Yuhao telah mengeluarkan versi lengkap dari Dark Golden Terror Claw. Semua ini hanya untuk menghentikanku mundur. The Dark Golden Terror Claw menyapu dengan keras. Tiba-tiba, seluruh tubuh Jing Xian berubah menjadi kabut dan menghilang. Penghalang jiwa kelas 6-nya baru saja menangkapnya, sementara kabut yang hilang mulai mengembun lagi, dan menyelimuti Huo Yuhao di dalam. Perasaan lengket membuatnya merasa seperti telah mendarat di jaring besar, dan kecepatannya anjlok. Meskipun alat jiwa Jing Xian jatuh ke tanah karena transformasi, dia masih berhasil mencapai tujuan aslinya. Alat jiwa di tubuhnya tidak dimaksudkan untuk membingungkan Huo Yuhao, tapi dia harus menjatuhkannya karena Huo Yuhao menerobos kabutnya terlalu cepat, lebih cepat dari yang dia duga. Impresif, transformasi kabut dan kabut kental. Cahaya di depan dada Huo Yuhao surut, dan dia tidak terus menggunakan jiwanya pendorong terlalu keras kepala. Kakinya menyentuh tanah, dan lapisan kuat cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Kabut kental tebal dan lengket diguncang, dan tidak lagi bisa menyentuh tubuhnya. Kabut ini dibentuk oleh tubuh Jing Xian sendiri, dan merupakan aspek yang paling kuat dari jiwa bela dirinya, bisa dikatakan bahwa dia setengah jalan ke tubuh sejati jiwa-jiwa. Namun, keturunan penguasa Huo Yuhao dan tingkat kekuatan spiritualnya berarti dia tidak dapat menggunakannya secara langsung pada dirinya. Huo Yuhao membuat gerakan aneh dan lambat. Tangan kirinya secara bertahap mendorong maju ke dalam kabut ungu, sementara dia mengangkat tangan kanannya. Ada kilau keemasan yang tumbuh di kedua telapak tangannya, dan mata rohnya meletus dengan cahaya keemasan. Kabut tebal itu mulai bergetar hebat di bawah pengaruh telapak tangannya, seolah-olah hendak melepaskan diri dari kendali Jing Xian. Aku tidak ingin melukaimu, Xian. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berbicara ketika rasa dingin yang kuat keluar dari tubuhnya. Temperatur turun drastis, dan dengan cepat menghilangkan area kabut yang besar di depannya. Huo Yuhao sudah menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice dulu, tapi dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, dan dia menariknya segera setelah itu dirilis. Jing Xian sangat kuat dalam bentuk kabutnya,
tapi Huo Yuhao pasti akan melukainya dalam sekali lagi jika dia menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice sekali lagi, mungkin ke titik di mana dia tidak bisa kembali ke bentuk manusia. Kabut mengembun sekali lagi, dan Jing Xian kembali ke bentuk manusianya. Namun, kekuatan bergolak yang sangat besar pada kabut masih berpengaruh pada tubuhnya, ketika dia berputar dengan cepat beberapa kali di tempat, tersandung, dan hampir jatuh sebelum dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat ini, Ji Juechen mulai bergerak. Jing Xian berhasil mencapai tujuannya menunda Huo Yuhao. Garis cahaya abu-abu menyapu seperti cambuk. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa tunggal ketika pertama kali muncul, dan bahkan tidak ada jejak apapun sama sekali. Itu hanya cahaya abu-abu pucat yang tampaknya tidak memiliki substansi sama sekali. Namun, garis hitam tipis mengikuti kemanapun cahaya ini mencapai, ini jelas penampakan ruang yang terpotong. Huo Yuhao telah memantau Ji Juechen sejak awal. Dari saat Ji Juechen bergerak, Huo Yuhao melayang ringan ke langit dan terbang mundur seperti kepingan salju. Kali ini, dia tidak menggunakan alat jiwa. Warna keemasan tebal berkumpul di telapak tangan kirinya, dan bayangan oranye pucat berkedip di belakang punggungnya. Tangan kirinya mengkristal seperti giok putih suet di bawah kepompong kilau emas. Huo Yuhao mendorong keluar dengan telapak tangannya dengan ringan dan tidak dramatis, menghalangi garis abu-abu yang datang sebelum dia. Mata Jing Xian membeku terbuka, karena dia takut akan melewatkan sesuatu. Garis keemasan dan cahaya abu-abu terpisah begitu mereka menyentuh. Tubuh Huo Yuhao melayang di udara seolah-olah dia adalah daun dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tubuh Ji Juechen muncul di lokasi aslinya. Ekspresinya tenang seperti patung, tetapi pedang meteor ekstraterestrial di tangannya telah memutih. Boom, boom, boom. Serangkaian suara berderak bisa terdengar ketika pedang meteorik ekstraterestrial putih salju hancur begitu saja, dan hancur menjadi jutaan keping yang hanyut tertiup angin. Huo Yuhao mendarat di tanah 20 meter jauhnya dan menatap lawannya. Ji Juechen tidak mengatakan apa-apa. Pedang meteor ekstraterestrial telah berada di sisinya selama lebih dari 20 tahun, namun dia tidak menunjukkan emosi ketika pedang itu hancur menjadi jutaan keping. Pertempuran tidak berhenti di situ. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke udara dan menunjuk ke arah Huo Yuhao di kejauhan. Serangkaian energi pedang abu-abu meledak menjadi ada, dan dengan cepat tumbuh dalam ukuran saat melesat di udara, akhirnya berubah menjadi bayangan pedang sepanjang 3 meter saat melonjak menuju Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menebas dengan pedang cahaya yang sama, sementara cahaya biru gelap berkedip sekali, lalu menghilang. Lampu pedang tampak luas, tetapi sebenarnya setipis kertas. Namun, pedang tipis masih bertabrakan secara langsung di langit dengan ketepatan mutlak. Cincin melengking bisa terdengar saat garis hitam tipis muncul di langit, memanjang dan menutup rapat dalam sekejap. Ledakan, suara memekakkan telinga dilepaskan tepat setelah garis hitam lenyap, dan gelombang kejut yang menakutkan berdesir ke segala arah. Ji Juechen segera meluncur mundur, kakinya benar-benar membajak dua alur yang dalam di tanah yang keras. Di sisi lain, situasi Huo Yuhao tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara, tetapi dia melayang dan berputar di langit seperti kepingan salju ketika dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek, dan menyebarkan sebagian besar dampak sebelum dia mendarat di tanah secara stabil. Dia menanamkan kakinya di tanah, matanya tertuju pada Ji Juechen di kejauhan. Kamu sebenarnya telah memahami rahasia menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Anda telah hidup sampai nama menjadi seorang fanatik pedang. Jika saya tidak salah, itu domain Anda. Disebut apakah itu? Ji Juechen berkata dengan jelas, ini disebut solitude. Itu tidak lengkap, jika tidak, saya tidak perlu Xian menahan Anda. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, yang benar adalah ini masih merupakan kontes antara kami berdua. Gaya bertarung Anda terlalu unik, dan tidak mungkin Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Anda tidak harus melakukan itu, bahkan jika Xian tidak menahan saya masih ingin menguji kekuatan domain Anda. Mata Ji Juechen berbinar. Apa sebutan pedangmu itu? Saya bisa merasakan kesombongan tersendiri di dalam dingin yang ekstrim, dan dari telapak tangan itu, juga. Huo Yuhao menjawab, pedang itu disebut Chill yang tak tertandingi, dan telapak tangannya disebut Snowless Glacier. Keduanya adalah keterampilan jiwa yang baru-baru ini saya kuasai. Ji Juechen berkata dengan jelas, saya kalah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu belum pernah kalah.
Pertempuran ini belum berakhir, Anda mengintegrasikan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa, dan itu menggerakkan Anda menemukan di mana Anda mengubah niat pedang menjadi bentuk fisik belum sepenuhnya dilepaskan. My Unparalleled Chill saya tidak dapat digunakan terus-menerus, dan butuh banyak energi jiwaku. Karena itu, hasil dari pertempuran ini masih belum diputuskan. Petik 2. Ji Juechen menggelengkan kepalanya. Saya sangat jelas tentang apakah saya kalah atau tidak. Anda tidak menggunakan Discern Sovereign Anda, lebih jauh lagi, Anda sudah menahan Xian. Domain Anda telah berubah. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, persepsi Anda tajam. Jika lawan masa depan saya seperti Anda, saya tidak berpikir akan ada tempat bagi saya di dunia lagi. Ji Juechen bertanya, apakah Anda akan selalu berada di Akademi Shrek? Huo Yuhao menjawab, untuk saat ini, ya. Setidaknya, aku akan berada di sana sampai turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Baik, semua yang terbaik. Iya nih. Jing Xian menghampiri Ji Juechen dan menatap Huo Yuhao lagi. Jangan berpikir kami hanya akan membiarkanmu ketika kamu kembali ke Shrek Academy. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, datanglah jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu wilayah saya, dan guru jiwa Shrek Academy jauh lebih kuat dari saya. Ketika saatnya tiba, kalian mungkin tidak akan tahu siapa yang harus ditantang. Mata Ji Juechen berbinar ketika dia berkata, saya harap kamu tidak membohongi saya. Huo Yuhao menjawab dengan ekspresi kaget di wajahnya. Apakah kalian benar-benar berpikir untuk pergi? Jing Xian tertawa dan berkata, kita mungkin saja. Dengan itu, dia meraih Ji Juechen dan meninggalkan arena. Huo Yuhao menyaksikan mereka pergi, dan tertawa juga. Dia bergumam pelan, aku tidak sabar menunggu kalian berdua pergi. Jika kalian berdua benar-benar pergi, aku pasti akan menemukan cara untuk meyakinkan kalian untuk tetap. Dia menatap arena latihan jiwa dan menghembuskan nafas beruap. Dia mengangkat tangan kanannya, dan satu luka bisa terlihat di tengah telapak tangannya. Niat pedang yang kuat, Anda benar-benar tidak kehilangan, Juechen. Apakah Anda tahu bahwa Enfeeblement dan Chaos saya sama sekali tidak berguna untuk Anda? Tekad yang Anda miliki yang sekokoh mantra bencana untuk Tuan Jiwa tipe kontrol. Saya masih belum menyempurnakan perpaduan 3 teknik tertinggi permaisuri salju saya dan keturunan sovereign saya. Huo Yuhao tidak memiliki banyak teman di tempat ini, tetapi dia masih memutuskan untuk menemukan seseorang. Kali ini, dia bisa mencarinya tanpa terlalu khawatir. Apa, Anda ingin melihat hal master? Lin Jiayi menatap pemuda di depannya, dan ekspresi takjub melintas di matanya. Lebih dari 2 tahun studi pertukaran hampir berakhir. Para siswa Akademi Shrek patuh dan tertib, dan ada beberapa keajaiban di antara peringkat mereka. Namun, kesan pemuda ini di hadapannya adalah yang terkuat, kembali selama kontes pertukaran pelajar. Ia benar-benar pergi ke meditasi mendalam selama setengah tahun, tetapi kultivasinya tidak membaik sedikit pun. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, apakah itu baik-baik saja? Kami akan segera pergi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hallmaster sebelum saya pergi, dan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengannya. Sangat sulit bagi siswa normal untuk melihat Hallmaster of Virtues Virtue Hall, ke titik di mana itu hampir mustahil. Status apa yang dimiliki Hallmaster? Dia memegang posisi di Sun Moon Empire di mana dia berada di atas orang lain, dan di bawah hanya satu orang. Namun, siswa ini berbeda. Statusnya istimewa, ke titik di mana Lin Jiayi tidak berani menolaknya tanpa alasan yang baik. Baik, tolong tunggu sebentar, saya akan mencari tahu apakah Hallmaster punya waktu untuk melihat Anda. Baiklah, Huo Yuhao duduk di satu sisi dan memiringkan kepalanya ke bawah sampai dagunya hampir menyentuh dadanya, menatap serius dan patuh. Lin Jiayi mengambil alat jiwa memproyeksikan suara internal dan menggunakan gelombang kekuatan jiwa khusus untuk mengirim pesan keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum suara Jing Hongchen terdengar di ujung penerima. Huo Yuhao ingin menemuiku. Oke, bawa dia masuk. Jing Hongchen dengan cepat menerima permintaan Huo Yuhao. Sejujurnya, dia penasaran seperti apa yang diinginkan pemuda dari Akademi Shrek ini dengannya. Mungkinkah dia ingin bergabung dengan Illustrious Virtue Hall? Tidak, itu tidak mungkin. Suasana hati Jing Hongchen turun ketika dia memikirkan hal ini. Lin Jiayi mengantar Huo Yuhao ke kantor Jing Hongchen. Salam, Hallmaster. Huo Yuhao maju dan menyambutnya dengan sopan. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, tolong, duduklah. Huo Yuhao tidak duduk,
Tetapi dia tetap berdiri sambil berkata, saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara pribadi. Apakah itu mungkin? Jing Hongchen tertegun sejenak sebelum dia melambai ke arah Lin Jiayi. Sudut mulut Lin Jiayi bergerak-gerak. The Hallmaster sangat baik terhadap orang yang suka menipu ini. Namun, dia tidak ragu-ragu, dan dengan cepat mundur dari kamar sebelum dia mengunci pintu di belakangnya. Kamu bisa bicara sekarang. Jing Hongchen mengamati pemuda di depannya. Huo Yuhao telah menjadi jauh lebih tinggi selama 2 tahun terakhir, dan dia cukup muda sekarang. Dia berbadan tegap, bahunya lebar dan punggungnya lebar. Lengannya besar, pinggangnya kecil, dan Jing Hongchen bahkan menyadari, yang mengejutkannya, bahwa Huo Yuhao tampaknya memiliki kualitas khusus yang tidak ada di sana sebelumnya. Ciri-ciri wajah Huo Yuhao yang relatif normal adalah tenang dan teguh, dan dia memiliki beberapa karisma yang secara inheren dipegang oleh pria dewasa, matanya yang berbinar sangat memukau, dan memberi orang kesan yang kuat. Huo Yuhao berkata, saya sudah berada di Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon selama lebih dari 2 tahun. Selama 2 tahun ini, saya telah menerima banyak dan bantuan dari Anda, Hallmaster, dan saya telah meningkat secara eksponensial dalam penguasaan saya dalam menempa dan menggunakan alat-alat jiwa. Program pertukaran kami akan segera berakhir, dan saya ingin memberi Anda hadiah pribadi untuk menyatakan terima kasih. Anda ingin memberi saya hadiah? Keingintahuan Jing Hongchen menggelitik. Tidak ada satupun siswa yang pernah melakukan ini sebelumnya, dan jujur, tidak ada yang berani. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap bahwa Huo Yuhao ingin melihatnya memberikan hadiah. Jing Hongchen memandang Huo Yuhao, merasa geli. Dia berkata, hadiah Anda mungkin tidak mudah diterima, kan? Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Ini murni untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah alat jiwa yang saya buat sendiri. Saya harap Anda akan menyukainya. Dia menyentuh 24 Monolith Bridges-nya ketika dia berbicara dan mengambil kotak logam hitam sebelum dia meletakkannya di depan Jing Hongchen. Hallmaster, ini hanya model, dan ini dimaksudkan sebagai souvenir untukmu. Saya sudah memasang roda gigi dan tombol, dan jika Anda ingin menggunakannya, seperti ini. Dia menunjukkan cara menggunakan alat jiwa di depan Jing Hongchen. Seandainya Xuan Ziwen berada di sini, dia akan menyadari bahwa kotak logam yang diberikan Huo Yuhao kepada Jing Hongchen identik dengan yang telah ditunjukkan Huo Yuhao sejak lama ketika dia pertama kali terpana dengan kekaguman dan keheranan pada Huo Yuhao. Jing Hongchen mengambil logam itu kotak dan meliriknya. Alat jiwa ini tampak sedikit kasar, dan tidak ada yang rumit atau indah sama sekali. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki bagian dalam alat jiwa, dan menemukan bahwa hanya ada array formasi pengumpulan energi sederhana di dalam. Oke, terima kasih. Dia merasa sedikit menghina, tetapi dia tidak menunjukkannya. Huo Yuhao membungkuk dengan hormat dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Perpisahan, Hallmaster. Dia berbalik ketika dia berbicara dan tidak tinggal lagi. Huo Yuhao pergi, dan sudut mulut Jing Hongchen meringkuk menjadi senyum nakal. Apakah dia mencoba memberitahuku bahwa dia belum belajar banyak, jadi dia memberiku mainan ini untuk mengejekku karena tidak mau mengajari dia pengetahuan yang sebenarnya. Dia cukup berani, memang. Dan dia masih mengajariku menggunakan benda reot ini yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai alat jiwa kelas 1. Saat pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya, dia secara tidak sadar mengikuti instruksi sederhana Huo Yuhao untuk mengoperasikan alat jiwa ketika dia mengarahkannya ke dinding dan menekan tombol. Dari perspektif Jing Hongchen, ini mungkin hanya sinar jiwa, dan itu tidak akan sekuat itu juga. Ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa item, dia telah memperhatikan bahwa array formasi pengumpulan energi memiliki kekuatan jiwa yang tersimpan di dalamnya. Mungkin Huo Yuhao yang telah menanamkan kekuatan jiwanya sendiri di dalam, dan dia belum menggunakannya. Serangkaian suara melolong bisa didengar, dan memberi Jing Hongchen kejutan. Beberapa suara pop bisa terdengar dari dinding segera setelah itu. Jing Hongchen melirik tanpa sadar ke kotak hitam di tangannya sebelum dia cepat-cepat keluar dari balik mejanya. Pada saat ini, bel pintu berdering. Masuk. Jing Hongchen berhenti di jalurnya. Lin Jiayi datang dari luar dan berkata, apakah Anda punya instruksi, Hallmaster? Jing Hongchen melihat bahwa itu adalah Lin Jiayi, dan dia terus berjalan ke dinding di sisi yang berlawanan dan dengan cepat menemukan panah logam kecil yang telah mengebor sepenuhnya ke dinding. Dia mengambil kotak hitam dan menanamkan kekuatan jiwa di dalamnya.
Dia menekan tombol sekali lagi, dan serangkaian suara penembakan lainnya bisa terdengar. Bayangan melintas sebelum suara letupan yang sama bisa terdengar dari dinding. Ini, mata Jing Hongchen dipenuhi dengan kebingungan. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan segera berkata kepada Lin Jiayi, pergi temukan Huo Yuhao dan bawa dia kembali ke sini. Ya, Lin Jiayi tidak berani menyelidiki saat dia berbalik dan berlari untuk memanggil Huo Yuhao kembali. Bagaimana alat jiwa mengaktifkan susunan formasinya? Bagaimana cara menembakkan panah? Ini bukan sinar jiwa, itu lebih seperti model alat jiwa yang diam. Yang lebih menakutkan adalah alat jiwa ini tidak membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengaktifkannya, dan saya bisa menekan tombol untuk menggunakannya setelah menanamkan kekuatan jiwa. Bagaimana pengaturan otomatis ini dibuat? Jing Hongchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mulai mengambil kotak hitam terpisah untuk melihat. Namun, dia hanya melakukan langkah pertama sebelum serangkaian suara dentang terdengar dari dalam kotak. Mekanisme penghancuran diri. Apa pria? Jing Hongchen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa roda gigi internal dan setup alat jiwa sekarang tidak berfungsi. Huo Yuhao baru saja pergi, jadi memanggilnya kembali tidak begitu sulit. Terutama saat dia berjalan lambat, seolah-olah dia tidak berniat berjalan terlalu jauh. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berdiri di depan Jing Hongchen sekali lagi. Jing Hongchen merendahkan suaranya dan berkata, katakan, apa niatmu? Huo Yuhao tidak meminta Lin Jiayi pergi, dan dia menatap Jing Hongchen dengan tatapan bingung dan bertanya, apa niatnya? Jing Hongchen merasakan jantungnya berdetak kencang. Anda tahu bagaimana harus bertindak. Ini, dia mengguncang kotak hitam di tangannya. Huo Yuhao tertegun sejenak dan berkata, saya tidak punya motif sama sekali. Itu hanya souvenir untukmu. Mengapa itu rusak? Suara berderak bisa terdengar dari kotak hitam ketika Jing Hongchen mengguncangnya, dan jelas bahwa mekanisme dalamnya telah dihancurkan. Huo Yuhao tampak bingung, dan dia tampak terluka ketika berkata, Hal Master, bahkan jika Anda meremehkan hal yang saya buat ini, saya hanya ingin memberikannya kepada Anda sebagai souvenir. Anda tidak harus merusaknya. Jing Hongchen hampir tertipu oleh sentimen emosional Huo Yuhao. Orang ini terlalu pandai berakting. Cukup, berhenti berpura-pura. Sebutkan harga. Saya ingin struktur keseluruhan dari mekanisme otomatis. Petik 2. Dengan tingkat persepsinya, ia secara alami dapat melihat efek unik dan khusus dari mekanisme otomatis internal kotak hitam ini. Huo Yuhao tampak bingung ketika berkata, mekanisme otomatis apa? Aku hanya dengan santai membuat benda ini, dan aku sudah memberikannya padamu. Dia masih berpura-pura. Jing Hongchen merasa seolah-olah semua kesabarannya hilang. Saya mengacu pada cara kerja kotak hitam ini. Tarik keluar, jika tidak apa-apa, saya bersedia membayar Anda untuk itu. Oh, jadi begitu. Huo Yuhao tampak seperti baru saja mendapat wahyu. Tetapi, Hal Master, saya telah melakukan banyak upaya dalam penelitian ini. Ini tidak akan murah jika saya menjualnya. Jing Hongchen membentak, sebutkan harga Anda. Apakah saya terlihat seperti orang yang pelit? Huo Yuhao mengulurkan satu tangan dan membuka kelima jari. Dia berpikir sejenak sebelum dia menarik kembali dua jari, dan membiarkan jari telunjuk, tengah, dan keempatnya terulur. 3 akan dilakukan. Saya akan menukar ini dengan Anda untuk 3 alat jiwa kelas 9. Nada suaranya kasual dan alami, seolah-olah dia hanya dengan santai meminta 3 karung beras dari Jing Hongchen. Lin Jiayi hampir muntah darah. Apa? 3 alat jiwa kelas 9. Apa yang dia pikirkan sebagai alat jiwa kelas 9? Insinyur jiwa kelas 9 harus memasukkan begitu banyak darah dan keringat, serta material, untuk melengkapi alat jiwa kelas 9. Apakah dia benar-benar ingin menukar kotak tua reyot ini dengan 3 alat jiwa kelas 9? Daging di wajah Jing Hongchen membeku, dan senyum tipis di wajahnya segera menghilang ke udara yang tipis. Kau mencoba merampokku. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak. Saya hanya merasa penelitian saya sangat berharga dan berharga untuk harga ini. Lagi pula, kita masih bisa menegosiasikan harganya, bukan begitu? Huo Yuhao mengangkat tangan yang lain dengan tulus dan menekan jari keempatnya yang panjang. 2 akan dilakukan. Apa yang kamu pikirkan? Jing Hongchen marah. Tidak mungkin. Mekanisme otomatis Anda cukup berharga. Tetapi bagaimana riset Anda bisa dibandingkan dengan alat jiwa kelas 9? Huo Yuhao menjawab, peluru meriam jiwa kelas 9 akan melakukan, saya tidak pilih-pilih.
Scram, kata itu datang ke tepi mulut Jing Hongchen dan dia hampir mengatakannya. Dia tiba-tiba teringat bagaimana bajingan ini mencoba merenggutnya kembali selama kompetisi pertukaran. Jelas bahwa Huo Yuhao sengaja membawa alat jiwa ini untuk dilihatnya, dan dia akan menunggu harga tinggi sebelum dia mau menjualnya. Yang benar adalah bahwa Jing Hongchen tidak begitu marah. Dia merasa sedikit beruntung sebenarnya, setidaknya, Huo Yuhao membiarkannya melihat alat jiwa ini, dan dia tidak membawanya langsung ke Akademi Shrek, dia belum melewati dia sama sekali. Mekanisme otomatis ini akan sangat efektif jika dipasang di alat jiwa stasioner. Selain itu, prinsip-prinsipnya dapat dikombinasikan dengan alat jiwa lainnya, dan mungkin akan ada efek menakjubkan lainnya. Bentuk otomatisasi ini berarti bahkan warga negara biasa dapat menggunakan alat jiwa yang dibebankan sebelumnya. Dia juga telah mendengar dari Xuan Ziwen bahwa mereka kemungkinan akan mencapai terobosan dalam penelitian mereka dengan botol susu Sealet. Jika mekanisme otomatis ini dikombinasikan dengan alat-alat jiwa teladan dan botol susu Sealet. Bab 205, pemerasan. Jika mekanisme otomatis ini dikombinasikan dengan alat-alat jiwa yang luar biasa dan botol susu Sealet, maka kita akan dapat mengumpulkan pasukan yang tidak terdiri dari penguasa jiwa, tetapi mereka masih dapat menggunakan alat-alat jiwa, bukankah itu mimpi? Bahkan jika masa depan ini mahal, itu akan sia-sia. Jika pangeran bisa memiliki pasukan seperti itu, maka tidak akan ada kontes sama sekali untuk tahta. Singgasana akan secara praktis berada di sakunya, dan statusnya sendiri di kekaisaran akan naik ke tingkat lain. Dia akan meninggalkan bekas yang berat dalam sejarah yang akan diingat untuk selamanya. Jing Hongchen bersemangat saat pikiran-pikiran ini mengalir di kepalanya, dan dia memaksa emosinya turun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Huo Yuhao, penemuanmu memang mengesankan, dan itu akan bermanfaat untuk pengembangan alat jiwa stasioner. Namun, Anda harus memahami bahwa ini adalah struktur yang relatif sederhana, dan masih membutuhkan penyempurnaan dan peningkatan terus-menerus, sementara kami adalah orang-orang yang harus melakukan hal-hal ini sendiri. Karena itu, meskipun saya bersedia menawarkan sedikit untuk ini, itu tidak bisa terlalu keterlaluan. Sebutkan harga atau ketentuan yang dapat diterima semua orang, jika tidak, tidak ada yang tersisa untuk dinegosiasikan. Huo Yuhao terdiam. Setelah 1 menit penuh, dia tampak sedikit sedih ketika dia berkata, baiklah. Karena kamu sangat tulus, Hallmaster, maka aku akan memberitahumu garis bawahanku. Dia mengangkat tangan kirinya lagi ketika berbicara, dan dia menekan jari telunjuk di tangan kanannya. Dia meninggalkan jari tengah yang panjang dan lurus. Jing Hongchen menatap jari tengah yang melotot dan terdiam selama beberapa detik sebelum dia pulih. Dia marah ketika dia berteriak, enyahlah. Ekspresi Lin Jiayi sedikit hitam. Jika Jing Hongchen tidak ada di sini, dia mungkin akan melangkah maju untuk mengajar Huo Yuhao pelajaran sendiri. Huo Yuhao tampak seperti tidak merasakan kemarahan sama sekali. Dia terkekeh dan berkata, bisnis seharusnya tidak merusak hubungan pribadi. Jangan marah, saya bahkan meninggalkan ini untuk Anda sebagai oleh-oleh. Bisakah Anda melihat betapa murahnya saya? Perpisahan, kalau begitu, Anda baru saja menghancurkan hadiah tulus saya, dan Anda hanya memarahi saya. Saya telah memutuskan untuk menaikkan harga lagi ketiga alat jiwa kelas 9, dan itulah tawaran terakhir dan tidak bisa dinegosiasikan. Anda bisa tidur di situ. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan dengan gaya berjalan santai. Jing Hongchen ingin menghentikannya, tetapi dia terlalu bangga untuk membuka mulut. Dia menatap kotak hitam di tangannya, dan pikiran yang datang kepadanya sebelum ini muncul sekali lagi. Botol susu terhubung ke alat jiwa pengumpul energi, dan diaktifkan dengan mekanisme otomatis yang unik. Kekuatan jiwa yang tersimpan di botol susu kelas 4 mungkin akan cukup untuk menembakkan puluhan sinar jiwa. Di medan perang, panggil dia kembali. Jing Hongchen akhirnya bertanya pada Lin Jiayi, merasa sedih. Hingga sekarang, Lin Jiayi masih tidak yakin apa yang sedang terjadi. Namun, dia bisa melihat kesedihan dan kemarahan di wajah Jing Hongchen, dan dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Hallmaster, kau terlalu baik dan memaafkan orang ini. Mengapa saya tidak pergi memberinya pelajaran? Aku sudah bilang untuk memanggilnya kembali. Bisakah Anda mengerti kata-kata sederhana? Jing Hongchen berteriak, dan sangat menakutkan Lin Jiayi sehingga ia bergegas pergi. Setelah 1 menit lagi, Huo Yuhao berdiri di depan Jing Hongchen lagi. Duduk.
Jing Hongchen menunjuk ke kursi di depan mejanya sebelum dia berbalik ke Lin Jiayi dan berkata, tuangkan secangkir air untuknya, dan kemudian kamu bisa meninggalkan ruangan. Ya, Lin Jiayi tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan dia menuangkan segelas air jernih untuk Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak menolak kali ini, dan dia duduk di depan Jing Hongchen. Dia mengambil gelas air dan melirik Lin Jiayi saat dia keluar ruangan sambil bertanya kepada Jing Hongchen, gelas air ini tidak diracuni, bukan, Hallmaster? Jing Hongchen kesulitan menahan amarahnya, dan dia meletus sekali lagi. Kamu, dia hampir menamparkan wajah Huo Yuhao, dia benar-benar ingin membunuh pemuda ini. Tidak, dia mempertimbangkan pentingnya mekanisme otomatis itu, dan akhirnya menahan diri dan menjawab dengan ekspresi tenang di wajahnya. Itu bagus, kalau begitu. Huo Yuhao tidak minum air, dan meletakkan gelas itu kembali di atas meja ketika dia berbicara. Huo Yuhao tampak seperti masih tidak percaya padanya, dan wajah Jing Hongchen mulai memerah. Penjual selalu memulai dengan harga tinggi, tetapi pembeli akan selalu pergi di sisi bawah. Sebutkan harga yang bisa saya terima. Jing Hongchen berusaha bersikap langsung sebisanya. Dia tidak ingin terus terjerat dengan pria ini. Aku menyebutkan harganya, bukan. Saya ingin 3 alat jiwa kelas 9. Saya tidak bisa turun lebih rendah lagi. Huo Yuhao menjulurkan 3 jari sekali lagi. Untuk beberapa alasan, Jing Hongchen merasa seolah-olah jari tengah Huo Yuhao sangat mencolok. Kamu tahu itu tidak mungkin, gumam Jing Hongchen dengan dingin. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa pergi. Oh, lalu mengapa Anda memanggil saya kembali? Kami sudah melalui ini beberapa kali. Huo Yuhao berdiri dan mulai berjalan keluar saat dia berbicara, seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Kamu, Jing Hongchen bisa merasakan organnya meledak dengan amarah. Kembalilah, dia berteriak sekali lagi, menghentikan Huo Yuhao di jalurnya. Hati Huo Yuhao tidak seburuk yang terlihat. Yang benar adalah bahwa dia mengagumi Jing Hongchen, dan dia mengagumi gurunya, penilaian Dewa Naga Doluo Elder Mu atas Jing Hongchen. Penatuamu menghargai Jing Hongchen, penatuamu mengatakan Jing Hongchen adalah karakter yang kejam, ambisius, dan tangguh, dan satu-satunya masalah adalah kekusutan dalam kepribadiannya. Kehormatan agak terlalu penting baginya, dan dia keras kepala dan mudah marah pada saat yang sama. Bagaimana seseorang bisa menilai sesuatu dengan tenang dan adil jika seseorang marah, dan itu berarti orang lain akan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Kalau tidak, mengapa Huo Yuhao bermain kotor seperti ini tanpa alasan? 3 alat jiwa kelas 9 tidak mungkin. Saya akui bahwa inovasi Anda luar biasa, tetapi Anda harus memahami bahwa masalah yang baru saja saya tunjukkan juga benar. Bagaimana kalau saya sebutkan harga untuk Anda saja? 1 alat jiwa kelas 8, dan 5 juta koin jiwa emas. Bagaimana tentang itu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, itulah produk darah dan keringat saya, dan saya tidak bisa hanya menjualnya dengan harga serendah itu. Saya ingin alat jiwa kelas 9, alat jiwa kelas 8 tidak ada artinya. Tidak, alat jiwa kelas 9 secara strategis penting bagi Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana kita bisa begitu saja membagikannya? Huo Yuhao menepuk dada dan berkata, saya kira itu tidak benar, Hallmaster. Ketika Anda berada di dalam paviliun Dewa Laut bertahun-tahun yang lalu, guru saya meminta 1 untuk Anda, dan dia bahkan tidak memberikan imbalan apapun, dan Anda hanya mengambil 1 tanpa banyak keraguan. Anda baru saja memberinya berkat Hongchen, dan saya masih mendapat manfaat darinya. Vena muncul di seluruh dahi Jing Hongchen. Bocah ini hanya ingin menyentuh tempat yang sakit, situasinya saat itu berbeda, dan dia mungkin tidak akan kembali dengan hidupnya jika dia tidak memberikan hadiah itu. Namun, dia dibuat terdiam oleh pernyataan Huo Yuhao, dan kemerahan wajahnya mulai berubah menjadi hijau dari semua pengekangan itu. Tidak berarti tidak, 2 alat jiwa kelas 8. Jing Hongchen menggeram, dan dia tiba-tiba berdiri dan meletakkan tangannya di atas meja, seolah dia akan melahapnya. Huo Yuhao memutuskan untuk berhenti berbicara, seolah-olah dia takut pada Jing Hongchen, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan tegas dan penuh tekad. Apa yang kamu inginkan? Selain alat jiwa kelas 9, apalagi yang kamu inginkan? Jing Hongchen kembali ke tempat duduknya, dan emosinya sedikit dingin. Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, Hallmaster, kreativitas dan inovasi tidak ada harganya. Alat jiwa yang saya buat mungkin sederhana dan reot,
tetapi saya percaya bahwa penemuan saya sangat berharga, dan itulah alasan mengapa saya menamakannya harga yang keterlaluan. Tenang, baiklah, saya tidak ingin alat jiwa kelas 9 lagi, dan saya tahu Anda benci berpisah dengan mereka. Apakah Anda pikir ini akan berhasil? Apa maksudmu aku benci berpisah dengan mereka? Saya tidak bisa begitu saja memberikannya. Jing Hongchen baru saja menenangkan diri, tetapi kemarahannya sudah mulai meletus lagi. Kamu juga bisa memberiku bahan untuk alat jiwa kelas 9 yang nilainya sama. Anda harus tahu bahwa Akademi Shrek masih kekurangan bahan-bahan berharga dan eksotis. Huo Yuhao mencoba penyelidikan bijaksana lainnya. Jing Hongchen berpikir dalam hati bahwa orang ini akhirnya telah mengungkapkan rubahnya. Ini pasti motif Anda yang sebenarnya, bukan? Apa yang kamu inginkan? Jing Hongchen menurunkan suaranya dan berkata, ada banyak jenis bahan eksotis, dan nilainya sulit diukur. Huo Yuhao berkata, saya hanya ingin beberapa hal, beritahu saya jika tidak apa-apa. 5.000 kg bronze Legle Gold, 5.000 kg Sky Spirit Silver, 1.000 keping kristal dunia bawah yang masing-masing panjangnya setidaknya 10 cm, dan 100 kg baja meteorik ekstraterestrial. Saya ingin 500 kg Star Moon Alloy yang dibuat secara otentik oleh Illustrious Virtue Hall. Saya juga menginginkan Sun Essence Gold yang luar biasa yang saya lihat di waktu yang lain, dan kemudian saya menginginkan 180 keping Silver Dragon Scale. Jangan bilang kamu tidak punya barang-barang ini. Saya telah melihat sejarah Akademi, dan Akademi telah berburu dan membunuh naga perak sebelumnya. Satu Silver Dragon mungkin memiliki jutaan skala, dan aku hanya ingin 180, itu bahkan tidak 1%, jadi jangan pelit, tolong. Wajah Jing Hongchen berubah menjadi lebih gelap setelah setiap item yang terdaftar oleh Huo Yuhao. Wajahnya sekarang hitam dengan jejak-jejak hijau, dan bahkan hijau itu mengandung nuansa ungu. Dia benar-benar hampir meledak karena amarah dan amarah. Hal-hal yang diminta Huo Yuhao adalah semua logam langka dan eksotis terbaik. Beberapa permintaan terakhir terutama begitu, Sun Essence Gold dan Star Moon Alloy semua dianggap bahan yang sangat berharga dan tak ternilai, dan mereka semua digunakan untuk membangun susunan formasi alat jiwa kelas 9. Bahkan 1 kilogram sangat mahal, apalagi beberapa ratus kilogram. Apakah kamu mencoba untuk membersihkan gudang Illustrious Virtue Hall? Jing Hongchen berdiri lagi tanpa berpikir. Dia mengguncang kotak hitam yang telah diberikan Huo Yuhao sebelumnya dengan penuh semangat dan berkata, kamu ingin menukar benda pecah yang terbuat dari baja ini untuk banyak hal. Anda harus melamun. Bahkan orang yang tamak dan serakah pun tidak seberani Anda. Ambil mainanmu dan keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dia melemparkan kotak hitam itu pada Huo Yuhao saat dia berbicara. Huo Yuhao tidak pergi saat ini. Dia meraih kotak hitam dan tertawa kecil, jangan marah, Hallmaster. Kami masih bisa membahas harganya. Selain itu, saya hanya meminta hal-hal yang setara nilainya dengan 3 alat jiwa kelas 9, dan saya bahkan belum menaikkan harganya meskipun Anda telah mengejek desain saya berkali-kali. Hal-hal ini mungkin setara dalam nilai total untuk 3 alat jiwa kelas 9. Aku tidak membohongi kamu. Petik 2. Siapa yang berjanji untuk memberi Anda logam mulia yang setara nilainya dengan 3 alat jiwa kelas 9? Jing Hongchen memelototinya. Huo Yuhao menjawab dengan ekspresi sedih dan bersalah di wajahnya. Lalu kita bisa bernegosiasi lebih lanjut. Mana yang menurut Anda terlalu banyak? Bisakah kita menurunkan jumlah yang diminta? Jing Hongchen meraung, semuanya terlalu banyak, dan itu 180 naga perak. Kami berburu naga perak lebih dari 3.000 tahun yang lalu, bahan yang tersisa sangat berharga dan tak ternilai. Berapa banyak timbangan yang disimpan sampai hari ini? Aku bahkan tidak berpikir ada 100 naga tersisa. Bahkan saya tidak memiliki wewenang untuk menggunakannya secara langsung. Bahkan aku harus mendapatkan izin keluarga kerajaan. Huo Yuhao menjawab dengan datar, tapi Hallmaster, Anda mengendalikan aula kebajikan termasyur, dan wewenang Anda di bawah satu orang dan di atas semua orang. Bahkan Anda tidak bisa membuat keputusan ini. Saya tidak percaya itu. Saya tahu reputasi Silver Dragon Scale, dan itu adalah sesuatu yang saya butuhkan. Kita bisa mengambil 10% dari itu, tetapi Anda harus memberi saya 90%. Kita dapat mengurangi sedikit dari yang lain, saya pikir bahkan 50% tidak masalah. Mata Jing Hongchen berbinar dengan cahaya dingin saat dia menatap sikap Huo Yuhao yang tampaknya murah hati dan murah hati.
Dia benar-benar ingin menggiling bajingan ini menjadi debu, tetapi dia tidak akan bisa mendapatkan desain ini jika dia melakukannya. Selanjutnya, cucu-cucunya masih di Akademi Shrek. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosinya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, kami akan mengurangi semua yang Anda inginkan hingga 10% dari penawaran asli, sementara Silver Dragon Scales tidak masuk dalam pertanyaan. Kemudian kita sepakat. Huo Yuhao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tawar-menawarmu terlalu kejam. Siapa yang mencukur 90% dari awal? Tidak, kami dapat mengambil paling banyak 10%, dan saya pasti menginginkan Silver Dragon Scale. Anda bisa memberi saya 80 potong. Bajingan, apakah Anda pikir itu mudah bagi saya untuk menjelaskan aliran begitu banyak sumber daya? Tapi otoritasmu hanya di bawah satu orang dan di atas semua orang lain. Petik 2, 20%. Saya akan memberi Anda 5 keping Silver Dragon Scale, dan itulah yang paling bisa saya lakukan. Ini adalah harga saya, jika Anda tidak menginginkannya, maka nyahlah. Jing Hongchen tidak tahan lagi. Dia merasa seolah-olah akan menjadi gila jika dia terus berbelit-belit dengan orang ini. Huo Yuhao bertanya, buat itu 80%. Apakah itu baik-baik saja? 20%. Jing Hongchen meraung. Huo Yuhao berkata, kamu tidak terlalu baik. Bukankah kita berdua harus berkompromi, sampai kita menyelesaikan kesepakatan dengan 50%? Tersesat. Nyahlah keluar dari sini. Jing Hongchen membanting telapak tangannya ke atas meja, dan meja kayu itu roboh ke tanah dengan ledakan. Huo Yuhao tercengang. Dia mengerutkan kening saat menatap Jing Hongchen, yang saat ini seperti gunung berapi meletus, dan dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan pergi. Jing Hongchen bisa merasakan darahnya mengalir deras, dan dia hampir muntah darah. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya sedikit kacau dan bingung juga. Ekspresi tak terbayangkan melintas di wajah Huo Yuhao. Dia melirik kotak hitam di tangannya saat dia keluar dari kantor Jing Hongchen, dan dia tidak tergesa-gesa atau bergegas sama sekali. Sejak awal, dia tahu bahwa negosiasinya dengan Jing Hongchen tidak akan berhasil pada percobaan pertama. Dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengambil waktunya, tetapi tidak ada banyak waktu yang tersisa. Dia kembali ke asrama sendirian, dan tidak ada yang datang memanggilnya kali ini. Sehari berlalu dengan cepat, dan program pertukaran Akademi Shrek akhirnya berakhir. Demi formalitas, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon melakukan upacara perpisahan, dan Jing Hongchen sendiri hadir. Fan Yu memimpin grup dari Shrek Academy, sementara Huo Yuhao, He Kaitu, Ye Xiaosheng, dan siswa lainnya berdiri dalam satu file. Semua orang telah kembali ke seragam Shrek Academy, yang berarti mereka akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke sekolah mereka sendiri. Jing Hongchen berpidato yang penuh kehangatan selama upacara perpisahan ini. Ekspresinya tidak banyak berubah dan dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia lupa betapa marahnya dia ketika dia bertemu dengan Huo Yuhao pada hari sebelumnya. Dia akan melirik Huo Yuhao dan tersenyum sesekali, seolah dia sangat senang dengannya. Huo Yuhao sedikit terkejut bahwa kedua temannya yang berwajah berani dan tidak tahu malu tidak muncul untuk mengirimnya pergi, dan itu membuatnya sedikit sedih. Pangeran ada di sini, seru seseorang, dan suara denting armor bisa terdengar ketika tentara berdatangan dari luar. Para prajurit ini mengenakan baju besi perak, dan mereka terlihat kekar dan tangguh. Semua orang mengenal mereka sekilas sebagai pengawal Kekaisaran Sun Moon Empire. Sekelompok tentara dengan baju besi ringan mengikuti di belakang prajurit lapis baja perak. Mereka semua berusia lebih dari 30 tahun, dan tingkah laku mereka sangat serius. Ada sekitar 50 dari mereka, memberi atau menerima, tetapi mata siswa Akademi Shrek melebar sedikit begitu mereka muncul di tempat kejadian. Mereka adalah insinyur jiwa militer. Baju besi di tubuh mereka jelas baju zirah jiwa, dan peralatan mereka seragam dan sistemik. Namun indah sekali, orang tidak akan pernah meragukan kekuatan perkelahian kekuatan tempur peleton ini. Putra mahkota Kekaisaran Bulan Matahari, Su Tianran, entah bagaimana menyombongkan diri saat dia berguling ke bidang besar Kekaisaran Bulan Matahari dengan sekelompok penjaga mengawalnya. Jing Hongchen buru-buru memimpin sekelompok guru dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul untuk menyambutnya. Yang mulia, Jing Hongchen membungkuk dengan hormat, sementara para guru lainnya jatuh berlutut. Su Tianran tersenyum tipis dan mengangguk ringan ke arah Jing Hongchen. Mata Jing Hongchen sedikit menyipit,
dan dia mengangguk sebagai imbalan sebelum berjalan di belakang kursi roda Su Tianran dan mendorongnya ke lapangan dan di depan kelompok dari Akademi Shrek. Ada pandangan kaget di mata Fan Yu. Apa yang putra mahkota dari Kekaisaran Bulan Matahari coba lakukan, membawa sekelompok besar tentara. Biarkan saya memperkenalkan Anda, Guru Fan Yu, ini adalah pewaris Kekaisaran Sun Moon untuk tahta, putra mahkota. Salam, putra mahkota. Fan Yu membungkuk ringan. Dia bukan warga negara dari Kekaisaran Sun Moon, jadi dia secara alami tidak akan terlalu formal ketika dia memberikan penghormatan. Su Tianran memberikan senyum hangat dan ramah dan berkata, "Mari kita lenyapkan formalitas, Guru Fan Yu. Saya sudah lama ingin mengunjungi akademi Anda, tapi sayang sekali saya belum bisa. Saya akan melakukan kunjungan pribadi ketika saya mendapat kesempatan. Saya mendengar dari Hallmaster Hong Chen bahwa program pertukaran akademi Anda telah berakhir, jadi saya di sini atas nama Kekaisaran Sun Moon untuk mengirim semua orang pergi. Saya berharap bahwa Kekaisaran Sun Moon dan akademi Anda dapat memiliki lebih banyak program pertukaran, dan kami dapat menggunakan program ini untuk meningkatkan hubungan dan persahabatan kami." Petik 2. Kamu terlalu baik, Yang Mulia. Dia ada di sini untuk mengirim kami. Fan Yu bahkan lebih terkejut pada saat ini. Upacara perpisahan sudah berakhir, dan dia tidak ingin berlama-lama lagi, jadi dia berkata, "Terima kasih, Yang Mulia, dan terima kasih, Hallmaster, untuk mengirim kami pergi. Sudah larut, dan aku akan pergi ke jalan dengan murid-muridku. Apakah Anda bepergian bersama kami, Hallmaster Hong Chen?" Siswa pertukaran dari kedua belah pihak akan berada di Maplelif City lagi, sama seperti mereka di awal, dan Jing Hongchen pasti akan mengikuti sendiri demi memastikan keselamatan mereka. Jing Hongchen mengangguk dan berkata, "Aku akan mengirim semua orang sedikit lebih jauh, kalau begitu. Beri aku waktu sebentar, Guru Fan Yu, aku punya beberapa hal untuk disampaikan kepada putra mahkota." Baiklah, Fan Yu tidak tahu apa yang akan dilakukan Jing Hongchen, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Program pertukaran sudah lama, dan sekarang sudah berakhir, sementara Xiao Hongchen dan Meng Hongchen belum kembali. Dia tidak takut Jing Hongchen melakukan sesuatu pada mereka. Dia segera membawa para siswa ke satu sisi. Mata Huo Yuhao tertuju pada Jing Hongchen dan putra mahkota selama ini. Hanya dia yang bisa menebak apa tujuan pangeran mahkota secara pribadi mengirim mereka pergi. Jing Hongchen dan Su Tianran membisikkan beberapa kalimat satu sama lain, dan Jing Hongchen tampaknya mengambil sesuatu dari tangan Su Tianran. Su Tianran pergi ketika para pengawalnya mengawalnya, dan dia menyatakan kehangatannya dan salam kepada siswa Fan Yu dan Akademi Shrek sekali lagi sebelum dia pergi. Setidaknya dalam hal penampilan, orang akan dengan mudah memiliki kesan yang baik tentang putra mahkota ini. "Kemarilah, Huo Yuhao." Jing Hongchen melangkah maju dan melambai ke arah Huo Yuhao. "Kita mulai." Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia melirik Fan Yu untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja saat dia berjalan dengan cepat di depan Jing Hongchen. "Hallmaster, dia tidak pernah kekurangan kesopanan atau kesopanan." Ada ekspresi rumit di mata Jing Hongchen saat dia menatap pemuda di depannya. 50%, seperti yang kamu katakan. 30 perak Dragon Scales, ini adalah yang paling bisa saya dapatkan, dan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Jika menurut Anda harganya tepat, serahkan desain itu kepada saya. Dia menjangkau Huo Yuhao dengan tangan kanannya saat berbicara. Ada cincin Starlight Sapphire di tengah telapak tangannya, yang jauh lebih besar dari miliknya, sementara polanya juga lebih jelas. Cincin itu sendiri mungkin bernilai beberapa juta koin jiwa emas karena kelangkaannya. Huo Yuhao tidak memaksakan batasnya, dan meletakkan cincin itu di jarinya ketika dia berkata, "Kesepakatan." Dia menyentuh jembatan 24 monlitnya ketika dia berbicara dan mengambil sebuah kotak kecil sebelum dia menyerahkan kepada Jing Hongchen. Jing Hongchen tidak berani ceroboh, dan dengan cepat membuka kotak itu untuk memeriksa. Ada gulungan kertas di dalamnya, dan gambar-gambar di atasnya sangat rumit dan rumit. Mata Jing Hongchen sangat kuat, dan dia sudah bisa memastikan bahwa ini adalah transaksi nyata dari satu melihat kertas. Konten mereka segera memberinya rasa kejelasan dan pencerahan. "Saya akhirnya memilikinya." Baik Huo Yuhao dan Jing Hongchen memiliki perasaan yang sama persis di hati mereka. "Apakah kamu tidak ingin memverifikasi isinya?" Jing Hongchen menatap Huo Yuhao, geli. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku percaya padamu."
Jika Anda masih mencoba untuk menipu saya atau bermain-main dengan saya pada saat ini, maka Anda bukan Hallmaster dari Hall Virtue Virtue. Apakah saya benar? Jing Hongchen mendengus dingin dan berkata, apakah kamu tidak seperti itu kemarin? Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi saya untuk meyakinkan putra mahkota untuk banyak sumber daya ini? Petik 2. Huo Yuhao tertawa dan berkata, tapi pada akhirnya kau meyakinkannya, bukan? Di bawah satu orang, dan di atas semua orang. Jing Hongchen tertawa bersamanya, dan menepuk pundak Huo Yuhao. Dia menghela nafas dan berkata, seandainya saja kamu muridku. Ayo pergi, aku akan mengirim kalian pergi. Fan Yu dan He Kai itu tidak tahu apa yang dikatakan Jing Hongchen kepada Huo Yuhao. Jing Hongchen memimpin beberapa guru dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan merilis alat jiwa tipe terbang mereka. Mereka mengawal Huo Yuhao dan yang lainnya sementara semua orang melonjak ke langit dan terbang ke arah timur. Para siswa dari Akademi Shrek sangat bersemangat dan bersemangat saat mereka melakukan perjalanan, mereka akhirnya kembali ke rumah ke Akademi Shrek. Kehati-hatian dan kewaspadaan yang mereka miliki di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul tidaklah mudah, tetapi studi 2 tahun ini telah membukakan mereka pada konsep dan prinsip paling maju tentang penempaan alat jiwa. Setiap siswa mengambil banyak dari pengalaman ini, tetapi seberapa banyak mereka menyerap dan berapa banyak sebenarnya yang mereka pelajari bergantung pada upaya yang telah mereka lakukan. Jing Hongchen tidak banyak bicara di jalan, dan dia hanya diam-diam menyalurkan alat jiwanya yang terbang. Huo Yuhao diam-diam memeriksa isi cincin Starlight Sapphire-nya. Dia hanya bisa menggambarkan apa yang dilihatnya sebagai mempesona dan membingungkan. Yang benar adalah bahwa dia tidak mengira Jing Hongchen akan mengambil begitu banyak pada akhirnya. Mekanisme otomatis Suge Divine Crossbow itu bagus, tapi itu bahkan tidak bernilai bahkan 20% dari bahan-bahan berharga ini, dan Huo Yuhao cukup puas dengan menimbun sebelumnya. Jika Jing Hongchen tidak mencari dia hari ini, dia tetap akan mencari Jing Hongchen untuk menyetujui tawarannya. Dia tidak menyangka akan menerima kejutan yang menyenangkan. Namun, Huo Yuhao merasa sedikit waspada terhadap kemurahan hati Jing Hongchen. Setelah beberapa jam, Jing Hongchen membimbing mereka ke tempat yang telah disepakati kedua akademi sejak lama. Jing Hongchen membawa kelompok itu ke tanah. Orang-orang dari Akademi Shrek sudah ada di sana di sisi lain. Orang-orang yang maju untuk menyelesaikan pertukaran itu adalah Yan Shaoze dari Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, disertai oleh Xian Liner dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Kedua dekan adalah individu yang terkenal, dan kehadiran mereka menunjukkan seberapa besar penekanan yang mereka berikan pada pertukaran ini. Namun, hanya mereka berdua yang datang, yang lain di belakang mereka adalah siswa pertukaran dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Pada akhirnya, mereka sudah tumbuh sebelum program pertukaran bahkan dimulai. Huo Yuhao, bagaimanapun, masih berada di masa remajanya. Saudara-saudara tampak lebih tenang dan stabil, tetapi mereka menatap Huo Yuhao begitu dia muncul. Huo Yuhao memasang senyum tipis di wajahnya, dan dia tampak santai dan acuh seperti biasa. Kami bertemu lagi, Hallmaster Hongchen. Yan Shaoze maju dengan senyum cerah di wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan Jing Hongchen, dia menatap lurus ke arah Huo Yuhao. Kerangka Huo Yuhao telah sedikit berubah, dan bahkan auranya sangat berbeda dari sebelumnya, tetapi Yan Shaoze pasti tidak akan mengenali orang yang salah. Tingkah lakunya lebih menarik, dan matanya lebih polos dan tidak dramatis, dia telah banyak meningkat. Ekspresi Xian Liner jauh lebih hangat daripada Yan Shaoze. Dia mengerti kontribusi yang Huo Yuhao berikan pada Akademi Shrek selama 2 tahun ini jauh lebih baik daripada Yan Shaoze. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia mengandalkan sepenuhnya pada dirinya sendiri untuk memajukan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek oleh lebih dari 1000 tahun penelitian. Jing Hongchen tidak akan pernah tahu bahwa Huo Yuhao telah memperhalus dan menyempurnakan bahwa sebagian besar cetak biru alat jiwa Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon menggunakan kekuatan spiritualnya, dan telah menyerahkannya ke Departemen Alat Jiwa untuk penelitian dan pembuatan. Departemen Alat Jiwa telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir, dan Huo Yuhao bisa dianggap sebagai pahlawan Akademi Shrek. Salam, Dekan Yan. Pesona Anda sama seperti biasanya. Jing Hongchen tersenyum ketika dia melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Yan Shaoze dan Xian Liner. Kedua dekan yang licik semuanya tersenyum, dan orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi pasti akan berpikir bahwa mereka adalah teman terbaik. Yan Shaoze tersenyum dan berkata,
saya telah membawa cucu-cucu Anda kembali tanpa cedera, Hallmaster. Mereka telah meningkat banyak selama 2 tahun terakhir. Mereka pekerja keras, dan keinginan mereka untuk belajar sangat mengesankan. Saya sangat puas, dan saya berharap kita dapat memiliki lebih banyak program pertukaran seperti ini di masa depan. Jing Hongchen terkekeh dan berkata, kita bisa membahas hal-hal ketika kita kembali, dan melihat apakah program pertukaran ini akan menjadi hal biasa. Jika ternyata baik, saya yakin itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kedua akademi kami. Kalau begitu kita akan menunggu kabar baikmu. Yan Shaoze melepaskan tangan Jing Hongchen, dan mereka berdua saling menyapa dengan senyum di wajah mereka sebelum mereka memberi isyarat kepada siswa masing-masing. Fan Yu dengan cepat membawa Huo Yuhao dan yang lainnya di belakang kedua dekan. Xiao Hongchen, Meng Hongchen, dan yang lainnya bertindak sama, dan semua orang berganti posisi. Hanya para siswa yang benar-benar tahu apa yang telah mereka pelajari dan berapa banyak yang telah mereka ambil dari pertukaran selama lebih dari 2 tahun. Pada saat ini, program pertukaran akhirnya berakhir. Perpisahan, Jing Hongchen tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan dia menyapa kedua dekan sekali lagi sebelum dia melepaskan alat jiwa tipe terbang bersama dengan murid-muridnya, dan mereka semua melayang ke langit di atas kota dan jauh ke kejauhan. Mereka tidak takut menarik perhatian orang lain. Yan Shaoze menyaksikan mereka menghilang di cakrawala sebelum dia menarik pandangannya. Dia mensurvei para siswa yang baru saja menyelesaikan program pertukaran dan berkata, "Selamat datang di rumah, anak-anak." Itu hanya kalimat sederhana, tetapi para siswa dari Departemen Alat Jiwa bisa merasakan gelombang kehangatan di hati mereka, dan mata semua orang mulai membengkak dengan air mata. "Iya nih, waktunya pulang." Huo Yuhao melangkah cepat di samping Yan Shaoze dan berbisik, "Aku punya beberapa hal untuk diberitahukan padamu, Din Yan." Dalam hal senioritas, mereka berdua adalah murid penatuamu, dan Huo Yuhao bahkan bisa dianggap sebagai adik lelaki juniornya. Selanjutnya, Huo Yuhao telah melalui begitu banyak kerja keras, dan telah memberikan begitu banyak darah dan keringat kepada akademi selama 2 tahun terakhir. Yan Shaoze sangat menyadari jumlah sumber daya berharga dan yang lainnya yang dikirim Huo Yuhao ke Akademi Shrek. Bawa semua orang untuk makan di hotel di sebelah sana, Fan Yu. Kami tidak terburu-buru seperti Jing Hongchen, dan kami bisa mencapai jalan setelah semua orang makan. Baiklah, Fan Yu sekarang wakil dekan Departemen Alat Jiwa, dan dia juga anggota Paviliun Dewa Laut. Statusnya sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah semua orang pergi, dan hanya Yan Shaoze dan Xian Liner yang tersisa, Yan Shaoze berkata dengan ramah, "Kamu bisa bicara sekarang, Yu Hao." Undulasi spiritual lembut muncul, dan Yan Shaoze tidak terlihat melakukan apapun sebagai lapisan kekuatan spiritual yang mata telanjang tidak dapat mendeteksi menyelimuti mereka bertiga. Bahkan jika seseorang tepat di samping mereka, orang itu tidak akan dapat mendengar diskusi mereka. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Douluo Transcendent. Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dan tahu bahwa dia bahkan tidak bisa memanipulasi kekuatan spiritualnya setepat yang bisa dilakukan oleh Dekan Yan. "Din Yan, Din Xian, seperti ini, saya pikir Hall Virtue Hall mungkin menyembunyikan beberapa niat jahat terhadap kita, dan mereka mungkin menyerang kita dalam perjalanan kembali." "Oh, apakah Jing Hongchen tidak memiliki rasa malu sama sekali?" tanya Xian Liner skeptis. Huo Yuhao berkata, "Dia memiliki terlalu banyak kebanggaan. Saya menjual kepadanya desain dalam perjalanan kembali dan meminta harga selangit. Saya mengutip banyak logam mulia kepadanya, dan dia tampak sangat tidak rela saat itu. Namun, dia masih setuju sebelum kami pergi, dan kami tidak bernegosiasi lebih jauh. Saya pikir dia mungkin ingin menyergap saya dalam perjalanan kembali untuk mengambil barang-barang itu kembali." Yan Shaoze bertanya dengan rasa ingin tahu, "Berapa banyak logam mulia yang Anda peras darinya, tepatnya?" Dia adalah Hallmaster dari Hall of Virtue Hall, dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kemurahan hati. "Plus, desain yang kamu jual padanya, kan?" Huo Yuhao terkekeh dan membisikkan sesuatu, dan ekspresi Yan Shaoze dan Xian Liner segera menjadi aneh. Yan Shaoze memaksa diri untuk tertawa dan berkata, "Kamu menjadi semakin jahat, anak muda. Bagaimana jika Anda membuatnya sangat marah sehingga dia memutuskan untuk menindaklanjutinya? Ayo, mari kita lihat hasil panenmu." Huo Yuhao mengeluarkan cincin Starlight Sapphire di jarinya. Dia tidak memberikannya kepada Yan Shaoze, tetapi memberikannya kepada Xian Liner sebagai gantinya.
Xian Liner pada akhirnya lebih akrab dengan logam mulia yang digunakan untuk menempa alat jiwa. Xian Liner mengambil cincin itu dan memindai sekilas isinya dengan kekuatan spiritualnya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya, dan dia menatap Huo Yuhao dengan mata yang tidak percaya. Kamu tidak mengosongkan gudang rahasia Aula Virtues, kan, Yuhao? Ini terlalu banyak. Ya Tuhan, nilai barang-barang ini hampir tidak dapat dihitung dengan uang. Tidak heran Anda berpikir mereka ingin menyerang Anda. Jika saya berada di ujung lain dari kesepakatan, bahkan saya mungkin tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan terhadap Anda. Biarkan aku melihat. Yan Shaoze mengambil cincin itu dari tangan Xian Liner. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang logam mulia, dia masih memiliki kemampuan untuk mengenali hal-hal tertentu. Dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin, dan bisa segera merasakan gelombang energi yang padat, dan volume cahaya yang luar biasa. Bagus sekali. Yan Shaoze mengembalikan cincin itu kepada Huo Yuhao, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan senyum di wajahnya. Aku tidak sabar untuk mencari tahu bagaimana wajah Hallmaster akan terlihat begitu dia menggunakan desainmu untuk membuat barang-barang. Hahaha, Xian Liner membentak, berhentilah tertawa. Saat ini, yang terpenting adalah memastikan anak-anak kembali ke rumah dengan selamat. Tidak apa-apa jika Jing Hongchen tidak melakukan apa-apa, tetapi begitu dia melakukannya, maka itu akan menjadi serangan berat, dan operasi yang hanya akan dia lakukan jika dia yakin akan sukses. Pada saat itu, targetnya mungkin bukan hanya Yuhao, mungkin termasuk kita berdua. Dia mungkin memastikan bahwa kita tidak pernah kembali ke Shrek Academy. Itu akan menjadi kabar baik bagi Kekaisaran Sun Moon. Yan Shaoze tersenyum polos dan berkata, apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, masih harus dilihat. Apa saran Anda, Yuhao? Seseorang dengan status Yan Shaoze dari akademi lain tidak akan pernah mencari pendapat siswa seperti ini. Cara pertanyaannya diungkapkan secara praktis berarti Huo Yuhao diangkat ke status yang hampir sama dengan dirinya. Dia mencoba untuk meminta pendapat Huo Yuhao, dan ini bukan hanya sekedar mengajukan pertanyaan. Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, saya pikir kita harus berpisah. Saya target mereka, dan kalian berdua mungkin juga target mereka. Ini berarti bahwa semua yang mereka lakukan akan ditargetkan pada kita, tetapi mereka harus melenyapkan kita dengan satu serangan, jadi aku ragu mereka akan berpisah. Pada akhirnya, yang lain tidak terlalu berarti bagi mereka. Jika kita berpisah, pesta kita akan memiliki 3 orang dan kita akan lebih mobile daripada sebelumnya. Jika kita bepergian dengan siswa lain, kita harus mewaspadai mereka dan melindungi mereka, yang mungkin menempatkan kita dalam bahaya yang lebih besar. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan mengikuti idemu. Kami menyadari semua yang telah Anda lakukan untuk akademi, Yuhao. Xian Liner mengangkat ini ke Paviliun Dewa Laut, dan para tetua telah menyetujui untuk memberi Anda tempat duduk di Paviliun Dewa Laut. Meskipun kamu hanya akan memiliki kursi terakhir, kamu adalah anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut dalam sejarah. Huo Yuhao terkejut. Dia tidak pernah berharap akademi akan memberikan kemuliaan padanya. Din Yan, aku. Yan Shaoze menepuk pundaknya dan berkata, kamu bisa memanggilku kakak senior mulai sekarang. Kita tidak bisa mencampur adukan hierarki, jika tidak, semangat guru kita di akhirat tidak akan memaafkanku. Pasti melelahkan dan melelahkan bagi Anda selama 2 tahun terakhir. Petik 2, Bab 206, Scorpion Tiger Douluo. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan kuat, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Paviliun Dewa Laut, itu Paviliun Dewa Laut. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia pernah berpikir dia bisa memasuki Paviliun Dewa Laut dengan begitu cepat. Yang benar adalah bahwa ketika tetua Paviliun Dewa Laut sedang membahas masalah ini untuk mengizinkan Huo Yuhao ke Paviliun Dewa Laut, tidak ada yang mempertanyakan keputusan tersebut, meskipun Huo Yuhao baru berusia 17 tahun. Masuknya Huo Yuhao ke Paviliun Dewa Laut tidak ada hubungannya dengan Penatuamu. Ini terjadi karena kontribusinya pada akademi, dan dia diberi hadiah yang sesuai. 1376 cetak biru, ini adalah kontribusi Huo Yuhao untuk akademi. Ini berarti dia telah mengirim cetak biru akademi untuk membangun 1376 alat jiwa yang berbeda. Cetak biru ini telah memberikan dorongan besar bagi Departemen Alat Jiwa. Akademi Shrek tidak kekurangan uang.
Faktor pembatas yang paling penting untuk 3 kekaisaran asli benua Douluo untuk mengembangkan alat jiwa adalah kurangnya logam mulia. Situasi Akademi Shrek dalam aspek ini relatif lebih baik, dan satu alasan untuk itu adalah karena kekuatan keuangan mereka, sementara yang lain adalah karena struktur batin Akademi Shrek. Akademi Shrek memikul beban kota Shrek. Mereka memiliki asosiasi dagang mereka sendiri yang kuat, yang telah mencapai kekaisaran Sun Moon. Logam mulia memiliki kepentingan strategis yang substansial dan sulit untuk dibeli, tetapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Selama 2 tahun terakhir, ketika Huo Yuhao terus-menerus mengirimkan cetak biru, Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah melihat kemajuan yang eksponensial. Meskipun mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, Huo Yuhao telah berhasil membantu mereka menghemat banyak waktu dan upaya dalam penelitian. Cetak biru yang digembar-gemborkan Huo Yuhao dan otaknya untuk menggambar sekarang ada di perpustakaan Paviliun Dewa Laut, dan draft aslinya disimpan dengan aman. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah Akademi Shrek yang akan ada di sana untuk waktu yang lama, dan Huo Yuhao telah ditulis ke dalam sejarah Akademi sebagai pahlawan. Xian Liner tersenyum dan berkata, "Kamu pantas mendapatkan ini, Yuhao. Lebih baik jika Anda tahu tentang ini, dan kami belum mengumumkannya ke Akademi. Pertama, kami dapat melindungi Anda dengan cara ini, dan alasan lainnya adalah karena Anda masih seorang siswa di Akademi. Kamu akan secara resmi lulus dari halaman dalam setelah turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi berikutnya." Huo Yuhao tertegun sejenak, dan memprotes, "Tapi saya belum menyelesaikan tugas pengintaian saya." Yan Shaoze terkekeh dan berkata, "Apa yang telah Anda lakukan memiliki nilai 10 kali lebih tinggi daripada tugas-tugas pengintaian itu. Guru kami berbicara kepada saya tentang jalan masa depan Anda sebelum dia meninggal, Akademi tidak dapat menahan Anda, dan kami hanya dapat mendukung Anda dan menjadi sesuatu yang bisa membuat Anda mundur. Sekte Tang telah didirikan, bukan? Itu harus menjadi platform Anda untuk pengembangan lebih lanjut. Namun, Anda masih harus memenangkan kejuaraan selama kompetisi besar, dan kami sangat yakin Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Anda belum mengabaikan kultivasi Anda saat Anda bekerja keras untuk alat jiwa, bukan?" Huo Yuhao berkata dengan percaya diri, "Saya sudah memiliki 5 cincin jiwa." Yan Shaoze tampak heran ketika dia berkata, 5. Anda sudah memiliki 5 cincin jiwa. Sangat cepat. Untuk siswa normal, mencapai peringkat 50 pada usia 17 dianggap sangat cepat. Selain itu, Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri ultimate. Kultivasi jauh lebih sulit bagi jiwa bela diri ultimate, tetapi dia masih berhasil mencapai peringkat 50 hanya dalam 2 tahun. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Yan Shaoze. Xian Liner terkikik dan berkata, "Saya pikir Anda hampir bisa menjadi maskot Akademi sekarang, Yuhao." "Mengapa? Karena kamu adalah monster kecil. Kaulah di antara semua siswa yang pernah kulihat yang paling cocok dengan deskripsi itu." Yan Shaoze berkata, "Ayo pergi. Kita harus mengambil sesuatu untuk dimakan juga sebelum kita mulai bepergian. Kembali ke Akademi Shrek dengan aman adalah hal yang paling penting saat ini." "Ya, kembali ke Shrek Academy dengan aman adalah yang paling penting." Mereka makan siang sederhana, dan Fan Yu mengikuti instruksi Yan Shaoze untuk membawa Hekaitu, Ye Xiaosheng, dan siswa lain untuk melakukan perjalanan. Yan Shaoze dan Xian Liner membawa Huo Yuhao dan beristirahat sebentar lebih lama sebelum mereka melenggang keluar dari kota Maple Leaf dan berjalan menuju Akademi Shrek. Mereka mengambil waktu mereka dan berjalan perlahan, sehingga mereka dapat menjauhkan diri dari kelompok di depan mereka. "Jika kita disergap, kamu akan melindungi Huo Yuhao dan aku akan menyerang," kata Xian Liner kepada Yan Shaoze. Yan Shaoze mengerutkan kening dan berkata, "Liner, semakin tua usia Anda, semakin keras kepala dan keras kepala Anda. Anda masih ingin memperebutkan saya sesuatu seperti ini." Xian Liner mengangkat alis dan berkata, "Kamu pikir aku sudah tua? Lihatlah dirimu sendiri." "Ahem, di depan anak itu." Yan Shaoze bergumam canggung. Xian Liner mendengus dan berkata, "Anak apa? Yuhao adalah kakak junior Anda, dan itu berarti kita semua termasuk dalam generasi yang sama. Usia seharusnya tidak pernah memengaruhi senioritas dalam hierarki. Aku tidak bisa berbicara denganmu. Anda dapat mengambil ofensif, lalu saya akan mendukung Anda dari samping, apakah itu baik-baik saja?" Sikap hitam perut Yan Shaoze akan selalu sangat terpengaruh di depan Xian Liner.
Xian Linir berkata, itu lebih seperti itu. Saya sudah lama tidak aktif. Saya harap Jing Hongchen mengirimkan kekuatan yang kuat untuk menyergap kami, sehingga saya tidak semua bersemangat untuk apa-apa. Huo Yuhao merasa geli saat mendengarkan dari samping. Kedua dekan tidak tampak gugup sama sekali, ini adalah hasil dari fondasi dan kemampuan yang solid. Dia bahkan belum pernah melihat mereka dalam pertempuran sebelumnya. Dia tidak tahu siapa yang akan dikirim Jing Hongchen setelah mereka, tuan jiwa yang kuat. Meriam jarak jauh. Dengan persepsi kedua dekan tentang bahaya, meriam jarak jauh mungkin tidak akan menjadi ancaman sama sekali kecuali peluru meriam stasioner kelas 9 digunakan. Lebih jauh lagi, itu akan terlalu mencolok. Illustrious Virtue Hall tidak ingin memusuhi Akademi Shrek, setidaknya tidak di permukaan. Kedua belah pihak tidak memiliki dendam atau konflik yang mendalam. Jing Hongchen mungkin akan memberikan semua yang dia miliki jika ini adalah sekte tubuh, tapi ini adalah Akademi Shrek. Setelah 1 atau 2 jam lagi, Yan Shaoze melirik ke langit dan berkata, ini hampir benar. Mari kita ambil langkahnya. Mereka bertiga melepaskan alat jiwa tipe terbang mereka dan melayang ke langit menuju Akademi Shrek. Huo Yuhao merasa jauh lebih santai dan nyaman terbang bersama para dekannya. Dia tidak harus berurusan dengan hambatan udara, karena Yan Shaoze melepaskan kekuatan jiwanya dan membungkus mereka bertiga di dalamnya. Gaya propulsi dilepaskan oleh alat jiwa tipe terbang mereka pada saat yang sama, dan mereka terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Kedua dekan berjuluk Douluo, mereka akan kembali di Shrek Academy dalam waktu kurang dari 4 jam. Huo Yuhao berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi beban dalam pertempuran yang akan datang. Waktu terus berlalu, dan mereka semakin dekat ke Akademi Shrek. Mereka jauh di dalam wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi setelah 1 jam lagi. Apakah mereka tidak datang sama sekali? Jika itu masalahnya, kita akan menyia-nyiakan upaya kita, kata Xian Liner dengan nada penyesalan dalam suaranya. Yan Shaoze membentak, bukankah itu bagus? Kembali ke Shrek Academy dengan aman adalah hal yang paling penting. Anda tidak pernah memperbaiki pertempuran Anda, Liner. Xian Liner memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah Anda lupa judul saya? Yan Shaoze tertawa dan berkata, bagaimana saya bisa lupa? Anda adalah Valkyrie Douluo. Anda adalah satu-satunya orang yang berani menyebut diri Anda seperti itu. Valkyrie yang melayang melewati langit meninggalkan kenangan yang begitu hidup bagi banyak orang di masa itu. Tidak hanya denganmu, ya. Xian Liner mendengus. Yan Shaoze berkata, jangan seperti ini, Liner. Kami berdua orang dengan keluarga, dan Anda masih begitu tanpa ampun dan tak kenal ampun. Kita sudah sangat tua, mengapa kita tidak bisa hidup harmonis satu sama lain? Xian Liner berbalik dan bergumam, tidak bisa diganggu denganmu lagi. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka mengobrol. Huo Yuhao bisa merasakan 2 gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan beriak di dekatnya, dan dia secara otomatis menatap ke kejauhan. Cuaca cerah hari ini, dan langit berwarna biru untuk beberapa kilometer ke depan. Namun, pada saat ini, langit telah berubah di kejauhan, dan sepetak awan gelap yang luar biasa melayang ke arah mereka dengan cepat. Awan gelap tampaknya meluas terus-menerus, dan rasanya seperti mereka menahannya dan mengancam akan membanjiri segala sesuatu. Xian Liner mendengus dingin, dan melangkah keluar dari lingkaran pelindung Yan Shaoze dengan satu gerakan. Alat jiwanya yang terbang melambat di langit, dan dia melayang di udara. Tetap di belakangku, kata Yan Shaoze kepada Huo Yuhao, yang harus kamu lakukan hanyalah menonton. Ya, Huo Yuhao mengakui. Awan tebal dan suram datang lebih cepat, dan mereka bisa melihat seberapa besar mereka ketika mereka semakin dekat. Awan gelap berangsur-angsur terbentuk di langit, dan benar-benar berubah menjadi penampakan kepala harimau besar. Suara tebal yang menyerupai guntur bergulir dapat terdengar, mengatakan, apakah Anda masih ingat teman lama Anda, Yan Shaoze? Mata Yan Shaoze menyipit sedikit. Kamu masih hidup, Zhang Peng. Apakah Anda bersiap untuk membiarkan saya menyelesaikan hari ini? Mulutmu masih sangat kotor, Yan Shaoze. Saya ingin melihat siapa yang akan menyelesaikan siapa hari ini. Awan gelap yang luas dalam bentuk kepala harimau melepaskan raungan yang memekakkan telinga, dan tekanan mengerikan muncul pada saat berikutnya yang melesat ke arah mereka bertiga seperti gelombang pasang. Xian Liner membuatnya bergerak pada saat ini. Dia melolong ke langit, dan melonjak ke atas dalam sekejap. Api hijau menghanguskan keluar dari tubuhnya. Tubuh Xian Liner tumbuh lebih besar,
dan tidak butuh lebih dari beberapa detik sebelum tingginya lebih dari 5 meter, dan satu set baju besi hijau muncul padanya. Baju zirah ini menutupi seluruh tubuhnya seperti sisik. Huo Yuhao tidak tahu usia sebenarnya Xian Liner, tapi dia bisa tahu dari percakapannya dengan Yan Shaoze bahwa dia pasti sudah cukup tua. Tetapi ketika dia menyaksikan Xian Liner melepaskan baju zirahnya, dan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 5 hitam naik dari bawah kakinya, bingkai yang diperbesar membuatnya tampak lebih muda, seolah-olah dia adalah seorang gadis muda berusia 20-an. Dia memiliki sikap gagah berani dan heroik yang penuh dengan keinginan bertarung. The Valkyrie Douluo, Xian Liner. Suara yang dalam tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Aku pikir kalian berdua putus. Bagaimana kabarmu dengan Yan Shaoze, orang munafik ini, pria palsu ini? Cukup omong kosong. Xian Liner marah, karena dia menyentuh tempat yang sakit. Dia meraih ke langit dengan tangan kanannya dan pilar api hijau meletus, mengikuti tombak muncul di tangannya. Alat jiwa. Huo Yuhao langsung menyadari bahwa tombak itu adalah alat jiwa, dan alat jiwa pertempuran jarak dekat pada saat itu. Itu adalah alat jiwa pertarungan jarak dekat kelas 8. Xian Liner mengarahkan tombak ke depan, dan raungan drakonik yang memekakkan keluar dari mulutnya. Api hijau langsung meledak darinya, berubah menjadi kepala naga yang sangat besar sebelum meluncur menuju awan gelap. Sejumlah besar awan gelap menghilang di dalam api hijau, kepala naga hijau memiliki keunggulan absolut. The Valkyrie melambung melalui langit, mengesankan. Sebuah suara berat menggeram. Ketika awan gelap menghilang, sesosok manusia muncul di tempat mereka. Dia mengepalkan tangan kanannya dan kemudian mengirimkannya ke langit. Kepala naga dengan cepat menghilang di tengah beberapa ledakan dahsyat. Ketika itu terjadi, Xian Liner menatap mata lawannya di kejauhan. Musuhnya adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berdiri di atas sepetak awan gelap. Kulitnya sangat kecoklatan, sementara salah satu alisnya sedikit lebih tinggi dari yang lain. Karakter Raja Besar ditulis dengan warna hitam di dahinya. Dia memiliki kerangka kecil kekar yang tidak cocok dengan suaranya, dan tampak kecil dibandingkan dengan Xian Liner, yang saat ini tingginya lebih dari 5 meter. Kamu masih berani muncul di dunia, Zhang Peng. Apakah Anda sudah lupa bagaimana penatuamu menunjukkan belas kasihan kepada Anda saat itu? Xian Liner mengarahkan tombaknya ke arahnya saat dia dengan marah bertanya. Pria tua itu menurunkan suaranya dan menjawab, tentu saja saya ingat. Penatuamu memberi saya kesempatan, dan saya akan selalu mengingat kebaikan dan kemurahan yang ditunjukkannya kepada saya. Saya tidak mengungkapkan diri saya kepada dunia sepanjang waktu bahwa penatuamu masih hidup, tetapi sekarang karena penatuamu telah berlalu, sumpah itu tidak berlaku lagi. Bantuan itu telah mengambil kebebasan bertahun-tahun dari saya, tidak ada orang lain yang akan menahan saya lagi. Tentu saja saya akan menunjukkan diri saya kepada dunia sekali lagi. Aku tidak akan menyakitimu atau Yan Shaoze karena kami pernah berkenalan, kalian berdua bisa pergi. Namun, kamu harus meninggalkan teman kecil itu. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, Zhang Peng, Anda tampaknya semakin kacau semakin tua. Anda sebenarnya bersekongkol dengan Kekaisaran Sun Moon, sepertinya kamu sudah menemukan bos yang baik. Pria tua berjubah hitam itu membalas dengan marah, omong kosong, omong kosong. Saya tidak tahu apa-apa tentang Kekaisaran Bulan Matahari, atau apapun tentang olah kebajikan termasyur. Serahkan dia. Kalian berdua bisa kencing. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Xian Liner. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu percaya diri dan tidak realistis? Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana mengejar kami. Dia meraung ke langit begitu dia selesai berbicara, dan tubuhnya melintas di udara seperti baut petir hijau. Dia muncul di depan pria tua itu dalam sekejap, dan menusukkan tombaknya ke arahnya. Sebuah ledakan memekakkan telinga menerobos langit seperti guntur, diikuti oleh bayangan naga hijau yang luar biasa, yang berkedip sekali sebelum menghilang di belakang punggungnya ketika ujung tombak itu tiba di depan pria tua itu. Lelaki tua itu meletakkan kedua tangannya di depan dadanya, menyebabkan bola hitam segera muncul di tengah telapak tangannya ketika 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 jiwa hitam dengan cepat bangkit dari kakinya. 9 cincin jiwanya bersinar secara bergantian, sementara bola hitam memblokir ujung tombak Xian Liner. Ruang sepertinya meledak pada saat itu, di mana titik Huo Yuhao merasa sesaat linglung dan langit tiba-tiba berubah gelap. Xian Liner dan pria tua berjubah hitam itu kini telah terlibat dalam pertempuran. Tinju Zhang Peng adalah senjatanya.
Kabut hitam pekat muncul dengan setiap serangan yang dia sampaikan. Di sisi lain, gaya bertarung Xian Liner jauh lebih buas dan liar, mengaum naga keras bisa terdengar setiap kali dia menusuk dengan tombaknya dan berulang kali memaksa Zhang Peng mundur di langit. Yan Shaoze berkata, awasi dengan cermat, Yu Hao. Pertarungan tingkat ini sulit didapat, dan akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Pria berkulit hitam bernama Zhang Peng, dan gelarnya adalah Scorpion Tiger. Dia adalah seorang penguasa jiwa jahat yang jiwa bela dirinya menuntutnya untuk terus mengonsumsi darah hewani untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dia tidak seburuk itu dibandingkan dengan sebagian besar tuan jiwa jahat. Guru kami menangkapnya beberapa waktu yang lalu, tetapi karena aura iblis jiwanya tidak sepadat itu, dan karena ia tidak pernah menyakiti orang lain sebelumnya, guru kami membiarkannya pergi. Sudah bertahun-tahun sejak itu, jadi dia mungkin seorang Douluo Transcendent sekarang. Dia sangat sulit dihadapi. Saat ini, dia hanya menguji kemampuan Xian Liner, dia belum mengungkapkan kemampuannya sebagai tuan roh jahat. Namun, dia berhasil menjadi Douluo Transcendent semata-mata karena jiwa bela dirinya tidak seburuk itu. Seorang Douluo Transcendent yang juga seorang tuan roh jahat murni akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Zhang Peng, Scorpion Tiger Douluo, didorong mundur terus-menerus, tetapi dia tidak tampak bingung atau panik sama sekali. Satu-satunya hal yang dia rasakan sedikit heran ketika dia secara pasif membela diri terhadap serangan histeris Xian Liner. Xian Liner mengolah jiwa bela diri dan alat jiwanya. Dia mungkin masih cukup jauh dari Yan Shaoze dalam hal kemampuan bertarung, tapi sejak kapan kemampuan ofensifnya menjadi begitu kuat? Mungkinkah itu? Bagaimana mungkin Huo Yuhao membiarkan kesempatan ini pergi? Dia segera menyuarakan keraguan dalam benaknya, Din Yan, naga raksasa yang disulap di belakang Din Xian harusnya adalah jiwa bela dirinya, kan? Tubuhnya telah menjadi sangat besar, dan sepertinya dia menggunakan martial soul true body-nya. Namun, jiwa bela dirinya tampak seperti seekor naga. Apa yang terjadi? Tidak mungkin dia bisa menyebut Yan Shaoze sebagai kakak laki-lakinya, karena Yan Shaoze berusia lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, dia dengan hormat memanggilnya sebagai Dekan Yan. Yan Shaoze menjawab, semua Master 7 Cincin Jiwa memiliki tubuh sejati jiwa-jiwa. Namun, martial soul true bodies dapat berubah-ubah. Melalui penelitian bertahun-tahun di dalam akademi, kami telah menemukan metode lain untuk melepaskan tubuh sejati jiwa marsial kami begitu kami menjadi Douluo Transcendent. Meskipun ini tidak akan meningkatkan kekuatannya, kita akan dapat mempertahankan bentuk manusia dalam pertempuran. Bagi para master jiwa yang lebih mahir dalam pertempuran jarak dekat, bisa mempertahankan bentuk manusia mereka bisa sangat bermanfaat. Kami menyebut teknik pertempuran ini, kepemilikan tubuh sejati. Petik 2. Huo Yuhao merasakan hatinya berdenyut setelah mendengar penjelasan Yan Shaoze. Jiwa bela dirinya adalah mata roh dan kala jengking es batu giok. Bahkan dia sendiri tidak tahu seperti apa tubuh sejati jiwa-jiwanya begitu dia berhasil menembus peringkat 70. Apakah dia akan berubah menjadi kala jengking untuk pertempuran? Sedangkan untuk mata rohnya, apakah dia benar-benar akan menjadi sepasang mata? Hanya waktu yang tahu. Din Yan, apakah Master Jiwa 7 Cincin sepenuhnya tidak dapat menggunakan teknik pertempuran True Body Possession? Tanya Huo Yuhao. Yan Shaoze menjawab, belum tentu. Namun, menggunakan teknik True Body Possession akan membagi konsentrasi Master Jiwa, sehingga Master Jiwa harus sangat mahir memanipulasi roh mereka. Mereka harus mencari tahu perpaduan yang tepat antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, serta masalah yang ditimbulkan dengan menggunakan teknik kepemilikan tubuh sejati setelah mengungkapkan tubuh sejati jiwa marsial mereka. Bahkan jika mereka mampu mencapai ini, durasi yang dapat dipertahankan dalam pertempuran akan berkurang 2/3 dibandingkan dengan menggunakan tubuh sejati jiwa marsial seseorang. Ini berat dan tidak menguntungkan. Anda adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, jadi manipulasi spiritual tidak akan menjadi masalah bagi Anda, tetapi masih harus dilihat seberapa baik Anda dapat memanipulasi roh Anda. Bahkan jika Anda dapat berhasil menggunakan teknik kepemilikan tubuh sejati, itu mungkin melemahkan kemampuan Anda, dan manfaatnya mungkin tidak menebus kerugian. Anda akan lebih mengerti ketika kultivasi Anda mencapai tahap itu dan Anda bisa melihatnya sendiri. Iya nih, Huo Yuhao tidak terlalu memikirkan masalah kepemilikan tubuh sejati. Kultivasinya masih rendah, dan situasinya secara drastis berbeda dari yang dimiliki oleh seorang guru jiwa normal.
Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang lain di tingkat yang sama, dan dia memiliki jiwa bela diri kembar, salah satunya adalah Ultimate Ice. Selain itu, jiwa permaisuri salju juga secara ajaib muncul, dan dia memperoleh 4 keterampilan jiwa yang kuat begitu saja, bahkan jika seseorang tidak dapat digunakan. Ini adalah alasan bahwa Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa, begitu penanamannya mencapai peringkat 70, situasinya akan jauh lebih berbeda daripada tuan jiwa yang normal. Karena itu, ia juga merasa bahwa teknik kepemilikan tubuh sejati ini mungkin sebenarnya berguna baginya. Pertempuran yang mengamuk di langit terus menjadi semakin ganas dan epik. Xian Liner mengharumkan namanya sebagai Valkyrie saat dia berputar dan melenggang di langit. Langit berderak dengan kuat setiap kali dia memukul dengan tombaknya, nyala api hijau yang berubah menjadi riak udara yang mengembang ke arah luar. Saat hal-hal berlanjut, dia berulang kali memaksa Zhang Peng kembali, dan rasanya seolah Zhang Peng hampir tidak bertahan. Din Yan, jiwa bela diri Din Xian. Yan Shaoze menamparkan dahinya dan berkata, "Oh, aku lupa memberitahumu. Jiwa bela diri Liner sangat unik, itu dianggap sebagai jiwa bela diri mutan, dengan demikian itu berarti dia mungkin satu-satunya di seluruh dunia dengan jiwa bela dirinya." Dia menamakan jiwanya sebagai Green Flame Dragon. Jika Anda berpikir bahwa jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe api, maka Anda sangat salah. Jiwa bela diri Green Flame Dragon mutannya sebenarnya tipe angin. Api hijau yang Anda lihat sebenarnya terbuat dari udara yang sangat padat yang terus-menerus bergema. Mereka sangat destruktif, dan dapat menyebabkan disintegrasi. Disintegrasi. Huo Yuhao menatap api hijau dengan heran. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa mengatakan bahwa jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe angin. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, disintegrasi mengacu pada daya ledak yang dibawa ketika angin begitu tertekan sehingga energi mereka berkembang keluar begitu angin meletus. Dalam keadaan seperti itu, apapun yang disentuh angin akan rusak oleh kekuatan ledakan ini, dan pada gilirannya akan hancur. Ledakan itu mungkin lebih unggul dari jiwa bela diri naga api, yang merupakan alasan bahwa Liner mahir dalam pertempuran frontal dan menerobos garis. Namun, Anda tidak bisa meremehkan Zhang Peng, karena dia belum mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Meskipun dia hanya dianggap sebagai penguasa jiwa setengah jahat, dia masih seorang guru jiwa jahat, dia masih cukup sulit untuk ditangani. Zhang Peng akhirnya tidak tahan lagi saat Xian Liner terus memaksanya kembali. Awan gelap tiba-tiba berkontraksi ke langit, dan dia meraung saat dia meninju dengan kedua tinju. Raungan harimau yang dalam dan kasar bergema di udara, sementara gelombang suara dan riak udara mengetuk 3 serangan terus-menerus Xian Liner. Tubuh Zhang Peng cepat berkembang, dan dia langsung berubah menjadi harimau hitam besar, tubuh sejati jiwa martialnya. Harimau hitam raksasa itu memiliki panjang lebih dari 15 meter, sementara ekornya terangkat tinggi ke udara dan sekarang memiliki kait yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap di ujungnya. Awan gelap di langit sekarang ada di bawah kakinya, dan matanya yang ungu penuh dengan permusuhan. Dia membuka mulutnya dan meraung, gelombang suara yang kuat menembus langit ketika gema yang tak berujung bergema di udara. Bayangan gelap berulang kali dilepaskan dari awan gelap di bawahnya, dan mereka bertransformasi masing-masing menjadi makhluk jiwa dari segala bentuk dan ukuran saat mereka meraung dan melolong nyaring lalu menerkam ke arah Xian Liner. Zhang Peng meluncurkan gerakannya yang kuat. Itu Scorpion Tiger Martial Soul True Body-nya. Scorpion Tiger lahir dari makhluk yang sangat kuat yang dikenal sebagai Dark Demon Evil Tiger. Namun, itu dianggap sebagai subspesies, karena tidak seperti setan. Meskipun itu tidak sehebat Dark Demon Evil Tiger, itu juga membutuhkan konsumsi darah dan jiwa binatang buas secara teratur untuk mempertahankan diri dan berkembang. Apa yang dia bebaskan sekarang adalah roh-roh binatang buas yang telah dia serap dan jiwa binatang buasnya sendiri yang dibentuk melalui perpaduan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Ini adalah gerakan tanda tangan Zhang Peng, dan ini sangat sulit untuk dihadapi. Jiwa binatang sangat tahan terhadap serangan fisik, sementara mereka juga dilengkapi dengan kemampuan ofensif fisik dan spiritual. Pengguna, Zhang Peng. Analisis langsung Yan Shaoze memberi Huo Yuhao pemahaman yang lebih dalam tentang Scorpion Tiger Douluo ini. Dia merasakan kesemutan di hatinya ketika dia menyaksikan jiwa-jiwa binatang buas di langit. Baginya, status judul Douluo masih sangat jauh, dan dia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai tingkat itu. Namun, dia paling tidak takut dengan serangan spiritual, lagi pula,
dia adalah murid Calamity Necromancer Electrolux, dan hukum ilahi Necromancy telah diberikan kepadanya. Dalam beberapa hal, dia sendiri adalah seorang ahli nujum, dan tidak bisa lebih mudah baginya untuk menjadi master jiwa jahat jika dia mau. Tentu saja, Huo Yuhao tidak melihat dirinya seperti itu, dan dia juga tidak ingin menjadi penguasa roh jahat. Apa yang dia ingin lakukan adalah membunuh tuan jiwa jahat. Xian Liner tidak bisa lagi mempertahankan keunggulannya sebelumnya begitu Zhang Peng melepaskan jiwa buasnya. Tombak di tangannya menari-nari di langit, dan serangannya terus berlanjut seperti gelombang pasang, tetapi jiwa-jiwa binatang itu sangat sulit diatasi. Ini adalah jiwa-jiwa binatang buas yang telah dipelihara Zhang Peng selama bertahun-tahun, dan mereka juga memiliki jejak spiritualnya. Ada 12 jiwa buas utama, dan mereka membentuk keterampilan jiwa ke-8 Zhang Peng, 12 utusan binatang. 12 utusan binatang semua memiliki kultivasi yang setara dengan seorang master jiwa berdering 8. Meskipun mereka tidak mengancam Xian Liner, mereka tidak punya masalah menjeratnya. Jika jiwa-jiwa binatang buas utama ini diserang, mereka dapat menyerap jiwa-jiwa binatang normal lainnya di sekitar mereka untuk mengisi kembali diri mereka. Zhang Peng memandang dari samping dalam bentuk Scorpion Tiger-nya, dan tubuhnya secara bertahap menjadi tidak berbentuk sementara awan gelap di bawah kakinya mulai mengembang sekali lagi dan menembus seluruh medan perang. Huo Yuhao berada di bawah perlindungan kekuatan jiwa Yan Shaoze, jadi dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya gelombang kekuatan jiwa di luar. Namun, setengah dari langit telah berubah menjadi hitam pada saat ini, dan petir hijau berkedip tanpa henti dari waktu ke waktu. Itu bahkan pantas untuk menggambarkan langit sebagai penuh dengan bencana dan bencana alam. Mata Yan Shaoze tiba-tiba melihat ke arah lain, dan dia bergumam, "Mengapa menyembunyikan dirimu jika kamu di sini? Keluar, saya tahu bahwa Zhang Peng sendiri tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi saya dan Xian Liner pada saat yang sama. Kamu mengharumkan namamu sebagai murid Dewa Naga Douluo." Perasaan yang mengesankan, sebuah suara tua terdengar di langit, dan sebuah retakan tiba-tiba terbuka di udara, kemudian bayangan manusia keluar dari dalam. Dia juga seorang pria tua, tetapi penampilannya jauh lebih baik dibandingkan dengan Zhang Peng. Pria tua ini tinggi, dan rambut perak di kepalanya disisir sebaik mungkin. Wajahnya merah seperti bayi, dan alisnya yang panjang tergerai dari kedua sisi wajahnya ketika dia meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia melayang di udara begitu saja, dan tidak melepaskan sedikit pun kekuatan jiwa sama sekali. Undulasi kekuatan jiwa yang dilepaskan dari pertempuran antara Zhang Peng dan Xian Liner menghilang ketika mereka datang dalam jarak 10 meter darinya, dan tidak dapat menjangkau sama sekali. Wajah Yan Shaoze menjadi serius dan serius. Bukan hanya karena pria tua ini secara langsung menyebut-nyebut penatuamu ketika dia muncul, itu juga karena dia tidak mengenali pria tua ini sama sekali. Dengan usia Yan Shaoze dan statusnya sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, ia telah melihat sebagian besar gelar Douluo dengan reputasi di benua. Dia bisa merasakan bahaya dan bahaya yang luar biasa dari pria tua ini, tetapi dia tidak bisa mengenalinya sama sekali. Lelaki tua itu tersenyum ketika dia melihat mata Yan Shaoze yang waspada dan berkata, "Aku sudah lama tidak meninggalkan gunung, dan sebagian besar temanku mungkin sudah pergi sekarang. Bahkan penatuamu telah meninggal, sungguh sia-sia. Aku di sini hari ini untukmu, sebenarnya. Saya ingin melihat apakah murid penatuamu telah mewarisi semua kemampuannya. Nama saya Long Xiaoyao, meskipun saya tidak yakin apakah Anda akan mengingat saya." Long Xiaoyao. Yan Shaoze bergidik ketika mendengar nama ini, dan sesosok seseorang muncul di benaknya. Dia berseru, kamu adalah Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao. Kamu masih hidup." Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, "Iya, saya sudah sangat tua, tapi saya masih hidup. Sayang sekali bahwa Muen telah lewat di depanku." Sebuah sentimen keluhan yang mendalam mengalir di matanya ketika dia mengatakan ini. Huo Yuhao, yang berdiri di samping Yan Shaoze, dapat mengatakan bahwa emosi orang tua ini tidak salah. Ekspresi santai di wajah Yan Shaoze menghilang sepenuhnya. Tidak dalam mimpi terliarnya dia berharap makhluk yang begitu kuat berada di antara kelompok yang ditemukan Jing Hongchen untuk menyergap mereka. Siapakah Long Xiaoyao? Dia adalah naga suci kegelapan, yang berbagi reputasi dengan penatuamu pada hari itu sebagai naga suci kembar hitam putih. Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, dan Dewa Naga Douluo, Muen.
Jiwa bela diri Long Xiaoyao adalah naga suci kegelapan. Naga suci kegelapan dan naga suci penatuamu adalah ekstrim kegelapan dan cahaya di antara jiwa-jiwa bela diri tipe naga, dan tingkat kultivasi mereka telah saling menyaingi satu sama lain pada hari itu. Tetapi karena suatu alasan, Long Xiaoyao tiba-tiba menghilang dari bumi. Yan Shaoze bahkan belum dilahirkan ketika Long Xiaoyao menghilang dari benua. Wajar jika dia belum pernah melihat individu yang kuat ini sebelumnya. Yan Shaoze mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Salam, Senior Long. Saya tidak pernah berpikir saya akan benar-benar bisa bertemu Anda suatu hari nanti." Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, "Akulah yang tidak berani melihat Muen. Saya telah mengecewakannya terlalu banyak, dan saya tidak akan menunjukkan diri saya kepada dunia dengan mudah jika bukan karena fakta bahwa dia telah meninggal dunia. Tapi sekarang aku sangat menyesal karena dia benar-benar pergi, aku tidak pernah benar-benar berani berdiri di depannya untuk meminta maaf." Yan Shaoze merasakan kesemutan di dalam hatinya dan berkata, "Saya ingat guru mengatakan bahwa Anda berdua benar-benar teman baik di masa itu. Meskipun Anda memiliki jiwa bela diri naga kegelapan, Anda jujur dan bicaranya alami." Hari ini, Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Muen tidak memberitahumu tentang apa yang terjadi di antara kami saat itu. Dia hanya berusaha menyelamatkanku dari sebuah wajah, lupakan saja, lupakan saja. Saya akan meninggalkan Anda dengan hidup Anda hari ini untuk menghormati Muen." Yan Shaoze tidak mengerti mengapa Long Xiaoyao akan muncul di sini sebagai musuh mereka. Namun, dia bisa tahu dari sikap Long Xiaoyao bahwa dia tampaknya memiliki beberapa masalah tersembunyi yang tidak bisa dia bicarakan. Matanya sedikit menyipit, dan dia memaksakan tawa ketika dia berkata, "Senior Long, apakah kamu benar-benar akan menggertak anak muda?" Long Xiaoyao berkata, "Seseorang telah mempercayakan tugas ini kepadaku, dan aku harus melakukannya sejak aku sudah berjanji padanya. Saya berutang budi pada seseorang, jadi saya tidak punya pilihan selain membiarkan diri saya digunakan oleh orang ini. Bagaimana kalau kita melakukannya dengan cara ini? Anda akan mengambil 3 serangan dari saya, menyerahkan cincin di tangan teman kecil itu, dan kemudian Anda bisa pergi. Aku akan membiarkan kalian berdua hidup. Namun, gadis itu harus tetap tinggal." Yan Shaoze menjadi sangat khawatir. "Senior Long, kita." Long Xiaoyao mengangkat tangannya, udara di sekitar mereka tiba-tiba berputar dengan kuat, dan Yan Shaoze tidak bisa menyuarakan sisa kalimatnya. Matanya menjadi dingin, dan lapisan cahaya biru berkilau di bawah pupil matanya. "Keputusan saya telah dibuat, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, waspada." Saat dia berbicara, Long Xiaoyao mengangkat tangan kanannya bahkan tanpa melepaskan jiwa bela dirinya dan menunjuk ke arah Yan Shaoze. Yan Shaoze menempatkan Huo Yuhao di belakangnya dalam sekejap, dan lapisan cahaya putih yang sangat pekat muncul dari tubuhnya. Tangisan Phoenix renyah bergema melintasi langit, dan seekor Phoenix emas melayang di belakang punggungnya. Yan Shaoze membentuk lingkaran dengan tangannya saat dia mendorong keluar dengan kedua telapak tangan. Tangisan Phoenix menjadi sangat melengking, dan meskipun Huo Yuhao berada di bawah perlindungan Yan Shaoze, dia masih merasa seolah-olah rohnya akan terkoyak. Eye of Destiny secara otomatis diaktifkan, dan dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan menutupi dirinya dengan lapisan cahaya keemasan, baru setelah itu dia bisa menstabilkan dan mengubah orientasi dirinya. Jika langit adalah balon yang sangat besar, maka jari Long Xiaoyao tampaknya telah memunculkan balon ini. Sebuah lubang hitam raksasa dengan diameter 3 meter muncul tanpa peringatan di hadapan Yan Shaoze. Itu seperti monster dengan mulut terbuka lebar, dan hendak menelan Yan Shaoze dan Huo Yuhao secara keseluruhan. Cahaya putih muncul dari telapak tangan Yan Shaoze dan melonjak ke dalam lubang hitam. Serangkaian 17 suara ledakan meledak di langit, dan tubuhnya bergetar terus-menerus dari kekuatan saat dia mundur 1000 meter dalam sekejap. Radiant Phoenix, tidak buruk, tidak buruk. Tidak heran Anda bisa menjadi murid langsung Muen. Long Xiaoyao tidak mengejar, tetapi mengangguk ke arah Yan Shaoze sebagai gantinya. Ekspresi Yan Shaoze sungguh luar biasa pada saat ini. Seseorang bisa memalsukan namanya, tetapi orang pasti tidak bisa memalsukan kultivasinya. Kultivasi Kaisar Naga Douluo jelas berada di ranah yang sama dengan gurunya, bahkan pemimpin sekte tubuh Dubushi, yang juga seorang Ultimate Douluo, mungkin lebih rendah darinya. 2 kali lagi, Long Xiaoyao bergumam.
Menggertak kita anak-anak muda sama sekali bukan masalah besar. Pada saat ini, suara renyah yang diwarnai dengan kemarahan bisa terdengar. Long Xiaoyao akan meluncurkan serangan lain, tetapi dia tertegun sejenak. Huo Yuhao melangkah keluar dari belakang Yan Shaoze, dan ada kesedihan dan kemarahan di matanya. Dia memelototi Long Xiaoyao dan berkata, "Kamu tidak layak menyebut nama guruku, kamu bahkan tidak layak menjadi teman guruku. Anda tidak perlu berpura-pura dengan ketiga serangan Anda. Anda tidak akan pernah mendapatkan cincin itu kembali bahkan jika Anda membunuh saya hari ini. Bahkan jika saya harus mengirimnya ke dimensi yang berbeda, saya tidak akan pernah memberikannya kepada Anda." Yan Shaoze tidak menyangka Jing Hongchen akan dapat menemukan orang yang begitu kuat, dan Huo Yuhao juga tidak berharap dia akan membawa masalah seperti itu untuk Yan Shaoze dan Xian Liner. Dia bisa tahu dari nada Yan Shaoze bahwa mereka menghadapi makhluk tangguh dari generasi yang sama dengan Penatua Mu, dan budidayanya mungkin mirip dengan Penatua Mu juga. Keberadaan yang mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Ketika Long Xiaoyao terus mengungkit-ungkit nama Penatua Mu berulang kali dan setelah dia memaksa kembali Yan Shaoze, Huo Yuhao tidak tahan lagi, dan dia mengatakan semuanya dengan amarah yang pahit.